Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya berharap dan berdoa semoga semua sahabat tetap dalam keadaan sehat, keadaan baik, dan juga tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan sahabat semua yang selalu setia menonton video, bahkan juga mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Kiranya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan dan menyimak sebuah diskusi atau debat yang sangat seru dan juga sangat menarik untuk kita simak. Di mana di dalam diskusi atau debat tersebut ada Ibu Fatima yang merupakan seorang murtadin dan juga para apologet Kristen yang lainnya bersama dengan Uni Rifa. Kita akan menyaksikan dan menyimak bagaimana para pendebat ini mereka masing-masing membawakan setiap data-data mereka dan mempertahankan setiap argumen-argumen yang mereka ungkapkan. Dan kita juga akan melihat bagaimana reaksi atau respon dari setiap pendebat ketika setiap data bahkan argumen yang mereka bawakan itu bisa dibantah dan juga dipatahkan kebenarannya. Dan sama halnya yang dialami dan terjadi kepada Uni Rifa ketika argumen dan juga data yang dia bawakan itu semua bisa dibantah dan dipatahkan. Uni Rifa lebih banyak mengamuk, bersuara besar, seakan-akan dia tidak terima dengan jawaban dan juga bantahan dari para apologet Kristen dan juga pastinya Ibu Fatima. Maka dari itu tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan diskusi atau debatnya tersebut, dan saya mempersilakan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang positif, baik, saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang berbeda dari Islam maupun Kristen. Jadi ibu jangan selalu memaksakan, ya kan? Kita Kristen Nah, makanya saya bilang lebih baik ibu jangan terlalu bilang, oh jadi nabi dong, berarti hebat dong. Tidak. Kita Kristen yang tadi ibu bilang, ibu tuduhkan bahwa saya katanya dijamah Tuhan berarti hebat dong. Berarti oh tidak, kata siapa? Ya, dijamah Tuhan. Nah, maksa lagi kan? Nah, saya kasih tahu Bu. Logis ya, kita nih logika. Saya kasih tahu makanya. Kalau di dalam kekristenan, dijamah Tuhan itu artinya kita, kalau Islam mungkin mendapat hidayah. Kalau di dalam kekristenan, kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang, Bu. Karena Yesus mengatakan, akulah terang. Nah, terus saya lanjutkan lagi ya cerita tadi ya. Saya menganggap bahwa Muhammad itu adalah nabi yang suci. Tapi ternyata, Bu, saya melihat di situ Muhammad itu tidak pernah memberikan faedah. Dan bahkan saya melihat bahwa di situ, bahkan sebentar Bu, Ibu jangan ngomong-ngomong terus Bu, kayaknya berisik. Di situ ada siapa sih? Ada anak-anak ya? Ya dong, saya kan seorang ibu rumah tangga yang bahagia. Makanya mengganggu suara Bu. Aduh, jangan begitu deh. Santai aja kali Bu. Kalau memang mau berdiskusi, fokuskan Bu. Jadi biar nggak ganggu orang. Oh, nggak ada yang bisa ngasih saya punya anak loh. Masa anak saya ikat di dalam lemari dan diskusi dengan anak? Kalau di depan Bu, Ibu katanya mau diskusi. Nah itu namanya Ibu nggak bisa fokus namanya. Gitu Bu. Ih, gayanya buset deh. Angkuhnya luar biasa ini orang. Angkuh ya? Angkuhnya gimana sih definisi angkuh? Bagaimana sih menurut Anda? Ya, definisi angkuhnya ya kayak begitu. Gayanya mulutnya dari gigit. Kalau bergaya itu Mbak. Nggak ada. Saya justru mengingatkan Anda isi Alkitab Anda sebagai orangnya. Ingat itu ya. Ini Bu, saya bilang kalau memang mau berdiskusi, saya ajak enak aja Bu sebenarnya, nggak usah ngajak berantem. Saya bilang kalau memang berdiskusi, tolong di lingkungan Ibu tuh, di sekitar Ibu tuh diamankan supaya jangan berisik karena saya terganggu Bu, begitu loh maksudnya Bu. Jadi jangan kayak yang merasa yang gimana gitu, aduh kayak gitu aja, kayak sampai berlebihan amat. Kemana nih Bu? Kenapa ditutup Bu kameranya? Tadi disuruh tunjukkan anak saya, gimana sih sayang? Oh, ngomong dong, bilang dong. Jadi kan nggak, jadi kesannya kan tiba-tiba takutnya saya lagi ngomong, Ibu lagi di mana ya kan? Gitu. Oh, mau kemana Bu? Aduh, capek deh kalau kayak begini nih orang. Dari gimmicknya aja sudah kayak gitu. Jangan menilai orang lain dari gimmick-gimmick. Anda nggak kenal saya. Nah itu mukanya aja kelihatan ya, mukanya kelihatan. Jadi bisa melihat orang dari mukanya itu jahat, baik gitu ya. Bukan jadi lihat muka orang dari perkataannya udah judes Bu. Ibu perkataannya judes banget. Anda itu nggak buka masker, jangan-jangan punya kumis, saya kan nggak bisa nilai juga. Karena Anda pakai masker jadi nggak ketahuan bibir Anda, jangan-jangan miring kayak juga. Oh, ya, Anda nilai di bibirnya, sementara Anda kan ketutupan bibirnya. Jangan-jangan bibir Anda sampai ke sini, nggak tahu juga.
Bu, saya kan nggak ngomong ibu jelek, Bu. Ibu cantik banget. Aduh, luar biasa Anda kan cantiknya. menilai saya tadi, Bu, jujur sekali bibirnya. Anda kan belum memperlihatkan bibir Anda kepada seluruh khalayak ramai. Gimana kita bisa tahu jangan-jangan Anda begitu seperti saya? Jangan-jangan ada tai lalat di sini. Nih kayak gini nih, diperpanjang nih kayak begini ya kan. Nah, jadi intinya kayak semacam orang. Berusaha menilai saya lah. Makanya saya Jangan bilang, udah. Oke, to the point aja deh kalau gitu, Bu. To the point aja. Coba gini, Bu, apakah saya salah ya menilai bahwa ternyata di dalam Islam itu muslimah tuh saya lihat justru malah derajatnya lebih rendah, Bu. Bahkan mayoritas mayoritas neraka itu muslim, Bu. Gimana, Bu? Coba bisa Ibu mayoritas jelaskan. neraka muslim. Itu dalilnya di mana itu? Muslimah. Oh, Ibu nggak tahu ya ternyata selama ini. Bukan, kebanyakan orang Kristen tuh bawa dalil, mereka tuh nggak baca, tapi mempelintir. Makanya saya minta dalilnya. Oh gitu, mempelintir ya. Oke, baik. Mungkin di itu share screen aja kali ya. Ya, share screen. Kenapa Anda nggak suka membawa satu topik biar mengkerucut, biar enak gitu Mbak Fatimah? Pasti Anda suka kabur-kaburan kalau diskusi. Enggak sih. Kenapa bilang saya kabur-kaburan? Enggak lah, santai aja. Santai aja. Senang gini loh Mbak Fatimah. Katanya ke Rudy Yohanes kemarin, Mbak Rifa silakan masuk ke tempat saya, silakan bertanya dan saya akan memberikan waktu. Kok Anda yang tanya sekarang sama saya ya lucu ya? Ya, nanti juga akan saya kasih kesempatan, Mbak. Sebentar dulu. Tadi kan saya lagi bercerita, ya kan? Saya tadi bercerita tentang yang itu tadi yang saya bilang, ya kan? Jadi setidaknya itu Mbaknya bisa buat perbandingan lah begitu ya. Dari surat Al-Waqiah. Bentar ya, saya di Al-Quran. Al-Waqiah 56. Ayat 10 sampai 38. Kirain Anda hafal ya ayatnya? Kalau ayatnya sih saya nggak hafal ya Bu ya. Bentar ya, saya cari. Oh jadi baru cari dalil nih sekarang, berarti emang belum tahu sebenarnya dalilnya atau gimana? Ada dalilnya, cuma saya mau share screen Ibu, bentar ya Bu ya. Ini karena saya operator juga sendiri ya Bu. Saya punya temen di backstage nggak? Buat nanti saya juga mau share screen gitu, nggak boleh ya? Boleh, silakan aja. Ada kan di backstage ada Goldian kan? Iya, suruh di private chat aja. Mau ngapain? Maksudnya saya langsung di sini aja Bu, langsung di sini saja, langsung saya cari aja di sini. Misalkan mau ngomongin soal Quran atau Alkitab, langsung aja dari sini Bu. Enggak, nanti seandainya saya butuh data, saya tentu harus share screen, karena kan saya nggak bisa share screen, karena saya pakai handphone kan. Iya, Ibu sebutkan saja, nanti biar saya share di sini Bu. Kita belajar bareng-bareng. Kita berdua saja. Lanjutkan dulu dalil yang ingin Anda ajukan kepada saya. Ya, makanya sabar dulu, sabar makanya. Surah Al-Waqiah nomor berapa biar saya carikan? Ar-Rahman 70 ayat 78. Ar-Rahman ayat 70, 78. 78 sampai 70 sampai 78 iya. Ya bentar ya, saya search dulu. Apa masalahnya dengan ayat ini? Ya, kita baca dulu, Bu. Ya. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Kamu perlu sebentar. Ini sampai 78. Panjang banget ya. Oh salah. Mungkin salah. Berapa? 78. Rahman. Oh salah Ar-Rahman. Oh pantesan saya salah nih. Ar-Rahman. Salah Bu. Bentar Bu. Ar-Rahman ini saya Al-Imran lagi. Sambil ngobrol dong Mbak Fatimah. Iya, bentar Bu.
Ar-Rahman, Ar-Rahman berarti 55 ya? Ya. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari dipelihara dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin ya Bu ya. Ini kan berarti nih bidadari ini bukan manusia lah ya. Ini bidadari yang dari surga ya. Tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Lalu maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau. Nah ini kan berita soal surga para laki-laki nih Bu. Ini bidadari surga kan para laki-laki. Maksudnya gimana nih? Emang ada surga perempuan, surga laki-laki gitu? Bukan Bu. Ini kan maksudnya bidadari Bu. Ini diperuntukkan untuk siapa Bu? Untuk laki-laki atau perempuan? Iya, untuk laki-laki. Tapi ada surga untuk laki-laki. Nah coba baca di ayatnya yang tadi nih. Ternyata di sini yang dijadikan bidadari ini bukanlah dari laki-laki, wanita itu tidak bisa masuk surga karena di sini bidadarinya pun sudah tersedia di surga. Jadi yang pertanyaan saya adalah, wanita ngapain kalau ini laki-laki yang memiliki bidadari? Laki-laki ngapain? Ada ayatnya nggak kalau perempuan nggak bisa masuk surga? Ada Bu, banyak Bu. Bahkan wanita itu di mayoritas di neraka. Harga diri di mana nih? Harga diri perempuan di mana nih? Saya mau tanya nih, harga diri yang direndahkan di mana dengan ayat ini? Apa korelasinya? Loh, ini salah satu. Ini salah satunya Bu. Salah satunya. Berarti makanya ini yang lain ya? Ini nggak ada kaitannya berarti dengan harga diri. Kamu harus jelasin. Kira-kira kalau ini membahas tentang bidadari, yang penghuninya berarti laki-laki ya Bu ya? Hanya laki-laki yang masuk surga ya? Jadi perempuannya bagaimana Bu? Oh enggak, di dalam surga itu pensoleha yang patuh kepada Allah dan suaminya ya pasti masuk surga. Karena orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang akan berkumpul. Coba ayatnya di mana Bu? Ayatnya di mana Bu? Kita sabar ya. Ya, nanti biar saya share di Quran apa? Oke, sebentar ya. Tapi ini nggak ada kaitan dengan penghinaan kepada wanita ya? Loh, ini kan kitab Anda, masa menghina? Bagaimana kan Anda bilang tadi, kenapa kok perempuan dihina di situ katanya kan di Islam? Kalau saya melihat bahwa wanita kok saya bilang kok nggak ada yang di surga ya? Kenapa bisa dijadikan mayoritas neraka? Saya udah bilang aja Anda itu. Loh, kan kitab Anda yang bilang. Makanya coba dulu kalau misalnya muslimah bisa masuk surga gimana caranya? Coba kita pengen lihat ini. Nah, sabar. Oh, jadi karena itu Anda murtad itu berharap di Kristen bakalan masuk surga? Enggak. Setelah saya di dalam terang baru buka. Saya bacakan dalilnya dari hadis. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu juga berpuasa, bentar ya. Dan sebulan Ramadan serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Iya, bagaimana Bu caranya bertakwa Bu? Cara bertakwanya bagaimana? Ikuti perintah Allah, ikuti perintah suami, jangan selingkuh, jangan udah punya suami tapi masih jelalatan matanya. Ya nggak mungkin lah, udah selingkuh, udah bangkang sama Tuhan, masa mau berharap masuk surga? Emang siapa kita anak Tuhan? Emang kita bapak kita yang punya surga? Oke, kalau logikanya Bu ya, kalau saya jadi perempuan yang menjaga kemaluannya, nikah saja Bu, kenapa nikah lagi? Ya kan? Maksudnya gimana nih? Boleh nikah lagi nggak muslimah? Boleh nikah lagi nggak muslimah? Maksud Anda poliandri? Apa sih korelasi pertanyaan Anda? Ya. Saya jawab begini loh. Karena gini, tadi kan suruh menjaga kemaluan. Oh enggak dong. Iya, saya suruh menjaga kemaluan. Iya, menjaga kemaluan tidak berzina. Bu, tidak berzina dengan laki-laki lain. Bu, sebentar, saya bilang laki-laki boleh poligami. Masa perempuan nggak boleh? Menikah lagi emang Anda mau dipakai laki-laki rame-rame? Anda suka ya? Loh, yang jadi masalah kenapa laki? Nah, disitulah letaknya. Kenapa derajat? Anda mau berarti? Oh, Anda pengen dipakai laki-laki? Loh, saya tanya Bu, laki-laki di situ rame-rame dong berarti. Ayo, berarti laki-laki kenapa? Nah, itu dia. Makanya saya bilang derajat perempuan laki-laki ada perempuan dipakai rame-rame di surga, memang di mana ayatnya itu? Anda suka kayaknya dipakai rame-rame nih? Sekarang gini, bidadarinya saja ya perawan terus ya, dipakai terus sama laki-laki. Nah, terus laki-lakinya masalahnya saya tanya. Nah, ibu ini kan sebagai perempuan muslimah katanya derajatnya nggak dikatakan rendah.
laki-laki boleh nikah banyak, ya kan? Murahan lah jadinya ya. Nah, terus Siapa kenapa yang murahan? Yang murahan itu perempuan yang minta dipakai bareng-bareng seperti keinginan Anda itu. sama aja Bu, laki-laki dan perempuan. Lah laki-laki dipakai Tidak, bareng-bareng beda. sama aja, Laki-laki itu nggak murahan. Ibrahim punya istri banyak, Daud punya istri banyak. Itu nggak masalah bagi Tuhan. Lagi pula jangan niru raja dong, jangan niru raja dong. saja Ibrahim Daud nabi loh. Kata siapa Bu kalau di dalam Alkitab bukan nabi Bu? Saya kasih ayatnya boleh ya? Aduh, Boleh. ternyata Anda nggak pernah baca kitab. Nih, Anda nggak pernah baca kitab makanya. Bentar, saya cari dalilnya dulu bentar. sebentar. Aduh, ketahuan nggak baca kitab Fatimah. Masa Daud sama Ibrahim bukan nabi? Ibrahim memangnya disuruh Bu poligami? Ada perintahkah? Emang Tuhan ngelarang dia poligami? Nggak boleh, dilarang. Nah Ibu katanya Mana pernah baca ayatnya? Alkitab. Mana dalilnya? Dalil dilarang poligami mana? Baca Mana dalil dilarang poligami? Jawab bahwa Islam tidak mengizinkan perempuan dipakai rame-rame karena saya nggak mau dipakai rame-rame. Saya nggak tahu kalau Mbak Fatimah ternyata suka dipakai rame-rame. Yang kedua, Mbak Siapa Bu? Fatimah Kata siapa? mengatakan, ya kan Mbak Fatimah tadi bilang, kok ibu nggak mau? Emang kok pada laki-laki aja? Berarti Anda menginginkan begitu dong. Nah, Kalau kami nggak mau, siapa yang menginginkan enak aja? bentar, tunggu sebentar. Saya mau cari dalil dulu. Saya mau ngasih dalil Abraham Daud itu nabi ya, bentar. Oke, silakan. Nabi di sini nabi apa dulu Bu? Beda Bu, dia punya gelar nabi, tetapi sebenarnya dia adalah raja. Beda lagi Bu. Emang Anda tahu apa artinya nabi? Apa bedanya nabi itu? Arti nabi apa emang? Sejarahnya Bu, sejarahnya kita lihat ya Bu ya. Sejarahnya dulu kita lihat, jangan ngotot. Ibrahim itu orang mana sih Bu? Gak usah ngotot, ya. Islam itu kan hanya meniru sejarah tokoh-tokoh sejarah dalam perjanjian lama. Gak usah ngotot. Nggak usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Orang Yahudi lah, bukan Anda kali. Bukan orang Yang Arab. lebih kan? tahu orang Yahudi. Kenapa orang Arab so tahu? Kok lari-lari ini Mbak Fatimah, tunggu. Kok ini udah melebar deh. Tadi katanya perempuan dihina. Saya kasih dalilnya nggak ada Nah, perempuan dihina. makanya di situ, makanya saya Saya mau kasih dalil komparasi boleh dong. Udah dua yang harus saya kasih kepada Anda. Bentar, Bu, Pertama, jangan nyerocos terus dong, jangan nyerocos terus. Saya kasih tahu di situ, itulah perbedaannya. Perempuan punya keinginan nafsu yang lebih tinggi, tetapi nggak boleh menikah lagi. Harusnya boleh Wow. dong, enggak? Oh berarti Anda pengen, bilang aja kali. Bu, saya tanya, kenapa laki-laki boleh? Ya karena memang kodratnya laki-laki itu bisa. Dia bisa menikahi atau berhubungan dengan banyak wanita. Faktanya Abraham, Daud, Salomo punya istri banyak. Ibu tahu nggak Injil isinya tentang Abraham bukan? Injil emang apa? Injil apa menurut kamu? Ya bener, sekarang kok kelari ke Injil makanya ternyata tadi ini Mbak Fatimah ini nggak mau punya moderator karena dia mau lari-lari ini dia nggak mau fokus. Jangan. Oh iya begitu dong. Bu. Kita kembali ke kehinaan perempuan. Enggak, saya nggak mau lari, saya nggak mau ngikutin alur Anda. Saya sudah banyak mengikuti Anda. Mana? Ya, saya nggak mau juga begitu. Anda mau seenak-enaknya aja mentang-mentang di channel Anda gitu ya. Saya Kristen Bu. Saya Kristen Bu. Lalu apa urusannya? Saya Kristen Bu. Saya pengikut Yesus Bu. Saya pengikut Yesus Bu. Anda mau mengikuti Donald Trump bagi saya nggak masalah ya Pak ya. Saya nggak peduli. Jangan Kita maksa dong. Saya berdiskusi mengikut tentang Yesus. Betul. Ya, Saya mengikut Yesus. Saya mengikut Yesus bukan pengikut Muhammad. Emang Ya. bukan. Terus Yesus mengajarkan itu tidak boleh Bu, berpoligami tidak boleh Bu. Karena oh, dari berarti Abraham itu pun boleh. Berarti Abraham nggak itu bukan ada nabi. perintah, Saya kasih nggak dalil. ada perintah. Mana dalil larangannya? Mana larangannya? Nah makanya di situ tahu Abraham menikah di mana? Coba sini. Larangannya mana? Di situ Oke. dilarang, memang dilarang. Nggak ada ceritanya. Kalau di Nah, situ misalnya dalilnya cerita, mana? dirimu Dalilnya mana? bilang katanya Abraham itu disuruh untuk mau berpoligami. Sini dalilnya, sini. Justru Memang saya gini ya, di dalam Islam pun tidak disuruh. Kata di dalam Islam nikahilah 4, 3, 2, 1 kalau kamu sanggup berlaku. katanya tadi Apa kamu ini di Al-Quran? Dengar dulu. poligami itu Boleh kan saya ngomong nggak? Oke, sunah ngomong dulu. nabimu. Ngomong dulu silakan. Sunah nabimu istrinya berapa Bu? Istrinya berapa itu? Katanya kalau mau takwa ngikutin sunah Rasul. Sunah Rasul bininya banyak Bu. Nah kalau sudah bininya banyak, ibu masa perempuan mau Bu? Misalnya anak ibu dinikahi lagi, ya kan? Dipoligami, dinikahin sama kakek misalkan. Masa boleh Bu? Ya kan? Nah coba ibu bantah. Apakah itu nabi yang Apanya yang benar? mau saya bantah? Yang mau saya bantah apa? Saya mau ngasih dalil sama Anda. Kita mau kembali Makanya ke tadi perempuan kembali itu terhina. kepada awal, kembali kepada awal tadi. Kenapa saya Perempuan. bilang bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang suci, gitu kan? Tapi ternyata ketika saya masuk Kristen, ya ampun, maaf ya, saya merasa bahwa Muhammad adalah lebih rendah Ya, daripada alasannya. Yesus. Lebih rendah Kenapa? daripada Yesus. Ya kenapa? Nah itu anak kecil juga Apa? dinikahin, istrinya juga banyak, ya kan? Nah, Terus? apakah itu seorang nabi yang memberikan teladan? Di kitab orang Israel aja, Daud seorang nabi itu di kisah para rasul, dia bahkan mengintip orang lain mandi. Itu Tuhan ditegur yang kamu sembah itu, perintah bukan? Tuhan Perintah yang kamu bukan? sembah. Saya boleh ngomong nggak sih? Oke, silakan Anda dulu yang ngomong. Saya nggak mau kayak mama pasar kayak gitu ya, sorry ya. Saya nggak punya. Sudah. Anda sudah menjawab. Belum selesai, saya belum ngomong. Anda tanya, ngomong kan bocor. Udah ngomong dulu. Lanjut silakan. Lanjut. Kenapa si Daud ngintip?
Oke, Anda mengatakan seorang nabi nggak boleh gini karena menikah banyak istrinya. Sementara Abraham itu seorang nabi, punya istri lebih dari satu. Daud adalah seorang nabi di dalam kisah para rasul, dia juga memiliki istri lebih. Kenapa Anda yang keberatan sementara Tuhan saja bahkan mengatakan Daud di dalam kitab Raja-Raja, dia sudah menjalankan perintah Tuhan dengan benar. Dan Anda mengatakan bahwa Daud dan Abraham itu bukan nabi. Saya mau memberikan ayatnya dulu. Santai bisa? Saya kasih ayat dulu. Boleh ya? Bentar. Daud dan Abraham itu adalah nabi. Ingat ya. Oke, mana ya? Bentar nak. Nanti bentar lagi nak. Bentar, saya mau ambil di handphone ini. Saya mau tutup dulu karena di handphone ini data-data saya besar. Ya, kalau di dalam perjanjian baru ada rasul yang menyebutkan bahwa dia seorang nabi, Daudnya ya. Tetapi untuk masalah statusnya, Daud itu bukan nabi, Bu. Makanya selusuri sejarahnya. Orang-orang perjanjian baru, misalnya para rasul, menyebutnya dia sebagai nabi karena Daud ini adalah lebih daripada raja. Bukan sekedar raja. Begitu, Bu. Makanya disebut oleh para rasul dengan sebutan nabi. Ini kemana ya, Bu Rifa? Halo, Bu? Ya, saya coba untuk ambil file saya yang di handphone ini. Susah, bentar. Anda sabar dulu, bentar. Saya mau ambil dalilnya dulu. Oke, yang pertama adalah saya mau mengembalikan ke dasar awal tadi, bahwa Anda mengatakan perempuan di dalam Islam itu hina. Sekarang saya mau mengkomparasikan dengan bagaimana perempuan di Kristen sendiri. Tolong Anda buka di dalam Efesus 5:22-24. Oke. Efesus 5 2:24. Efesus 5 apa Efesus 2, Bu? Bentar. Efesus 5:22 sampai 24. Efesus 5 ini ayat 2. Ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, terus kenapa nih, Bu? Itu Efesus berapa itu? 22:24. Bentar. Sorry. Katanya Efesus 5. Efesus 5:22-24. Oke. Kayaknya saya bakalan terpental. Saya mau ambil data dulu. Saya kayaknya terpental sebentar ya. Bentar, Ibu, ini saya baca nih ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, di situ ada keseimbangan, Bu. Kalau suami mengasihi istri, istri boleh tunduk kepada suami. Begitu, Bu. Jadi ada keseimbangan. Yang dua-dua karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kemudian dua-dua, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Aduh, nyembah suami dong. Mendingan jadi muslim ya. Muslim itu punya muslimah itu punya hak di dalam rumah tangga, enggak jadi yang harus tunduk seperti hamba gitu kan, harus seperti apa, Bu? Ibu bacanya gimana ini? Yang mana nih ayat kayak gitu? Ya, menuhankan suami itu menghambakan diri karena pada dasarnya manusia itu hamba di mata Tuhan. Ada dalilnya. Nabi-nabi itu adalah hamba. Nabi-nabi semuanya adalah hamba. Oke, saya akan kasih dalilnya. Oke, saya punya tiga dalil yang belum saya kasih sama Anda karena saya punya masalah. Tenang aja. Anda boleh tanya sebebasnya ya. Sebentar. Ini jelasin dulu ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk kepada istri seperti kepada Tuhan. Dia harus taat gitu ya. Tetapi ketaatannya di sini ada nih poin ke-25-nya. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi ada poin ini nggak boleh ditinggalin ya. Kenapa istri boleh bertunduk kepada suami? Dikarenakan suami mengasihi istrinya. Kalau suaminya berpoligami artinya dia tidak mengasihi lagi. Begitu, Bu ya. Paham ini? Gimana Anda bicara ini dari mana pengajarannya? Loh, ini baca, Bu. Gimana suami? Layar nih kan saya screen, Bu. Saya lagi nyari dalil buat Anda. Ini saya mau kayaknya terpental dulu. Saya mau ngambil dalil-dalil di handphone saya yang ini karena saya harus sebentar. Oke. Ini kan dalil dari Anda kasih ke saya kan? Ya. Enggak, intinya di situ perempuan harus menuhankan laki-laki dan harus patuh sebagaimana kepada Tuhan. Itu dalilnya begitu. Ya udah, kalau memang Anda tidak mengakui, lebih terhina perempuan di kata siapa, Bu? Di sini ya, suami harus mengasihi istrinya loh, Bu. Kalau coba ayat 24-nya baca, ayat 24 iya, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ini jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, sebagaimana jemaat tunduk berarti kepada perempuan jauh di bawah laki-laki ya?
Gini Bu, ketundukan ini diperumpamakan seperti sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu Bu, maksudnya paham nggak? Jadi si istri ini dituntut untuk tunduk kepada suami. Nah ini ada kata mengatakan sebagaimana jemaat. Jadi memberikan contoh sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu juga istri. Kalau di mana hebatnya gitu kan lebih enakan di muslim. Ayat 25-nya baca dong Bu, ayat 25-nya. Ayat 25 baca. Hai suami, kasihilah istrimu Kalau itu di Islam juga ada, di Islam juga nggak boleh. Mana ada buktinya? Tunggu. Saya sudah banyak dalil PR yang Anda lewatkan, yang Anda mau komparatif. Sebentar. Di sini sudah jelas, di situ nggak intinya gini. Anda mengatakan perempuan itu di Islam terhina, ya kan? Tunggu dulu. Anda mengatakan perempuan di Islam terhina. Lalu saya minta dalil. Di dalam dalil Anda bilang bidadari nggak ada korelasinya dengan penghinaan terhadap wanita. Lalu justru di dalam Kristen perempuan itu derajatnya di bawah suami. Bahkan suami harus dihormati seperti Tuhan. Kami nggak perlu seperti itu, menghormati seperti Tuhan. Dan kalau Anda mengatakan kalau suami harus mengasihi, di dalam Islam diperintahkan lelaki yang paling baik adalah yang paling baik kepada istrinya. Manusia yang paling baik adalah yang paling baik pada istrinya, itu ada. Bahkan kepada tetangga pun kami diperintahkan untuk berbuat. Jadi kalau gini-gini mak, kami juga punya gitu. Jadi intinya gini, poin saya adalah perempuan di bawah laki-laki jauh, bahkan perempuan harus menganggap seolah seperti Tuhan. Nggak begitu dalam Islam, lebih enakan dalam Islam ya Bu. Mana kata sepertinya? Tapi coba baca lagi. Karena itu bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Anda mau suami Anda mau kurang ajar mau apa, Anda harus tetap tunduk. Baca ayatnya, Efesus 5:24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi suami Anda mau mabok, suami Anda mau perampok, Anda harus tunduk kepada dia. Terus, ngobrol terus. Udah selesai? Nah, itu kan dalilnya. Udah selesai. Oh, udah. Oke, ya. Baca pelan-pelan ya Bu ya, jangan ngegas ya, saya kasih tahu ya. Jadi ayat 24-nya gini, demikian jugalah istrimu kepada suami. Jadi di sini tidak bicara seperti. Karena itu sebagaimana jemaat, ini diberikan contoh sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ya. Terus di sini bicaranya demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tetapi yang ayat ke-25-nya jangan dilupakan ya. Di sini ada poin yang terpenting, ketika istri harus tunduk pada suami, ada poin yang harus dilakukan oleh suami. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya di sini kalau suami sudah mengasihi istri, dia nggak bakalan menduakan selingkuh atau poligami begitu ya Bu Rifa ya. Nah beda. Poligami nggak boleh tapi selingkuh. Emang Anda tahu kalau suami Anda nggak selingkuh? Nah perintahnya di mana Bu? Selingkuh boleh Bu? Bukan perintahnya. Apakah Anda bisa menjamin suami Anda tidak selingkuh? Oh itu urusan sama Tuhan dong. Tuhan dengan manusia. Ini berarti nggak ada solusi dalam Kristen. Ini solusinya ini yang ayat 25-nya ini. Apa solusinya? Hai suami, kasihilah istrimu. Nah, kalau suami tidak mengasihi baru kita boleh tunduk Bu, begitu. Kalau suami tidak mengasihi istri, kita itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kemudian dikatakan kayak suami baiklah Kristen ya, paham rasa Kristen ya. Ini saya kan ulang membaca. Saya membaca kembali ya, saya menekankan di segala sesuatu. Sebagaimana jemaat. Oh iya segala sesuatu, tetapi yang ayat 20 jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Kasih dan tunduk itu beda. Beda tunduk itu ya. Kamu tahu nggak arti tunduk? Tahu nggak arti tunduk? Betul Bu. Tunduk artinya tahu nggak? Ngerti Bu. Coba jelaskan tunduk, ngerti nggak artinya tunduk? Ngerti Bu, tunduk kepada suami, tetapi suami harus mengasihi istri. Nah, Ibu tahu nggak dasar kasih ini seperti apa? Kasih itu kayak gimana? Kasih harus menyakiti. Kasih itu beda kalau di Islam beda, di Kristen kasihnya beda. Kalau di Kristen kasihnya itu Bapak mengasihi dengan cara membunuh anak. Bahkan simbol kasih di dalam Kristen itu adalah salib, tempat di mana manusia dibunuh dengan cara sangat mengerikan. Anak itu siapa? Anak itu siapa? Anak siapa memangnya anak? Loh, saya tanya kok tanya balik. Ibu bilang tadi soalnya kan Anda beda dengan Tritunggal, Mbak. Anda kan oneness, kata itu Anda soalnya beda. Gak usah lari, cari pelarian. Loh, makanya Anda tanya sama saya, Anda kan bukan Tritunggal, Anda kan oneness. Ibu kan diskusi dengan saya, ya kan? Nah, makanya kalau Anda, saya kan pahamnya sama itu Tritunggal. Yang kabur siapa nih? Ayo, yang melarikan diri siapa nih? Ibu sendiri yang ngomong loh ya. Ibu sendiri tadi bilang katanya simbol kasih itu di dalam kekristenan itu mengorbankan anak. Anak ini siapa maksudnya? Saya tanya ke Ibu kan gitu. Lebih enak kan tinggal jawab.
anak itu di dalam Tritunggal adalah pribadi Allah yang lain yang menjelma menjadi manusia, yaitu firman yang menjelma. Artinya anak Maryam, seorang ibu punya anak, melahirkan anaknya ke dunia dengan penuh kasih disayanginya, kemudian besar segede gaban umur 33, dibunuh sama Tuhan untuk menebus dosa Anda yang jahat, Anda yang apa? Yesus ya, Bu? Kenapa? Yesus ya maksudnya? Yesus ya? Ibu mau bilang Yesus? Oh, Yesus dong. Oh, Yesus. Yesus bapaknya siapa, Bu? Yesus gak punya bapak kan? Oh, gak punya bapak? Oh, Jadi kalau jadi kita diketahui. Ibu pakai ukuran Tritunggal. Ibu tadi pakai ukuran Tritunggal. Ada bapak, ada anak, ada Itu. ya, ada bapak, ada anak dan Roh Kudus. Nah, berarti bapak ini siapa? Bapak ini siapa? Anda nanya perspektif Tritunggal, saya sudah jelaskan bahwa bapak menurut Tritunggal adalah pribadi lain. Mereka punya 3 pribadi tapi satu katanya tuh satu itu juga gitu kan. Nah, kalau menurut Anda gimana? Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Yesus siapa menurut Anda? Kan saya diskusi sama Anda. Tanya balik lagi. Makanya Dan Anda kan tuh kan lucu, saya kasih tahu paham Tritunggal, Anda bilang kan Ibu pakai paham Tritunggal. Nah, sekarang saya tanya Anda, katanya Ibu diskusi sama saya, sekarang saya tanya Anda. Menurut Anda siapa itu Bapak? Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Aku dan Bapak adalah satu. Berarti Yesus bunuh diri. Kenapa? Yesus bunuh diri berarti. Berarti Yesus bunuh diri. Gini, Tuhan kita adalah Dia kan mati. Bu, kalau mau dijelasin jangan nyerocos. Kalau Ibu mau nanya saya jelasin. Tapi kalau Ibu merasa pintar ya udah Ibu yang jelasin. Gimana? Ibu merasa tahu tentang Tritunggal? Loh, kok saya merasa tahu tentang Ya udah, dia gimana kamu itu Tuhannya omnipresent. Oke, kalau Tuhan omnipresent menurut Tante Uti, Bang Rudi Yohanes, Bang Erben mengatakan bahwa Pak Deki Ngadas, Pak Esra Soru, bahwa menurut mereka itu Tuhannya omnipresent, pret. Nah, jadi Anda ini menurut Gracia Pelo itu bidat, Mbak, karena menurut Anda yang mati di tiang salib itu adalah Bapak. Ketika Bapak mati, nggak usah mencari enggak, ini kan pendapat dari ahli. Gracia Pelo kan ahli. Sepengetahuanmu tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu apa? Kan saya kasih tahu. Saya tanya, kan kasih Bapak tahu. Yesus siapa? Bapak Yesus tadi siapa? Ibu bilang nggak tahu. Yesus kan nggak punya bapak. Yesus kan nggak punya bapak. Ibu nggak punya bapak, tapi kok bisa menyebut tadi Bapak? Saya kan pakai paham Tritunggal. Gimana sih Anda ini kok aneh? Saya kan saya kok di situ yang ngajarin saya. Emang situ paham saya Tritunggal? katakan paham Tritunggal. Anda kan bukan Tritunggal, Mbak. Kok jadi mentok di sini kita? Saya Tritunggal juga bisa. Saya juga ngerti, paham. Nah, saya kasih tahu Bapak ini siapa menurut kamu? Bapak ini siapa? Bapaknya Yesus maksudnya. Oh, kalau di dalam pemahaman yang saya baca, Yesus itu mengatakan aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, artinya Tuhannya Yesus. Oke, stop. Berarti di sini jelas bahwa Muhammad lebih jauh derajatnya lebih rendah daripada Yesus karena Yesus punya Bapa di sorga, begitu? Berarti Yesus itu punya Bapa di sorga, artinya dia hasil hubungan intim antara Bapa dengan Maryam gitu. Ya dong, katanya punya bapak di surga. Gimana sih? Masa punya bapak di surga tapi gimana coba? Harusnya Ibu malu. Kalau Ibu menjadi Islam. Saya malu. Bapak apa artinya? Saya tanya bapak apa artinya? Enggak, bapak artinya gini. Bapak artinya apa? Ibu nggak skakmat dulu. Sebentar, saya kasih skakmat Ibu. Enggak, bapak Ibu bilang. Bapak artinya apa? Tadi kan Ibu udah bilang bapaknya Yesus. Yesus kembali kepada Bapa. Bapaknya Yesus siapa? Berarti Tuhan. Itu yang di sorga gitu kan, Bapak di sorga kan? Nah, kalau Yesus itu anak Allah, ya dia punya Bapa di sorga. Anak Allah gimana nih? Anak Allah, anak hasil hubungan badan. Muhammad jadi apa, Bu? Muhammad jadi apa? Dia lebih rendah derajat daripada Yesus ya, Dil ya? Emang kriteria rendah dan tinggi apa? Loh, Yesus itu anak Allah loh. Tadi Ibu juga mengaku Yesus itu anak Allah. Berarti Yesus anak Allah dalam segi apa? Jawab dulu, anak Allah apakah Bapak kawin sama Maria atau Yesus yang adalah Bapak berhubungan badan dengan ibunya lahir lagi gitu anaknya gitu. Nah, itulah dia. Tidak, firman itu jadi manusia. Coba Anda buka Hosea 2. Apa? Buka Hosea 22. Hosea itu perjanjian lama ya, Bu ya? Oh, jadi itu bukan kitab kalian? Oh, makanya Ibu harus paham, Bu. Kalau bicara tentang Yesus, gitu. Berarti Tuhan yang di dalam kitab jangan gitu-gitu dong. Jangan gitu-gitu. Emang Ibu selama ini mempelajari Alkitab itu artinya tuh apa sih? Ngertinya apa sih? Taunya. Kenapa ya? Kenapa mengatakan mengimani kitab PL, tapi kok giliran dikasih kitab PL nggak mau terima? Kenapa ya? Padahal di situ kan kata itu. Tidak, kenapa nggak terima? Yang jadi masalah kalau membicarakan Yesus, Tuhan udah jadi manusia itu beda. Tanya anak bapak gimana Yesus itu? Kenapa dia lebih spesial emangnya? Dia itu anak hasil hubungan intim Maryam dengan bapak gitu. Coba jawab dulu. Menurut Ibu di dalam Quran Maria kawin sama siapa, Bu? Oh, emang Maria dengan Maryam yang di Bible sama gitu? Bukan, saya tanya kalau Maryam dalam Quran itu dia kawin sama siapa? Ada kaitannya lah. Kalau beda ya nggak ada kaitannya lah. Enggak, soalnya tokohnya ceritanya kok hampir mirip ya. Saya sih nggak ngemis Yesus. Oh, nggak ada Tuhan. Yesus, ya. Isa itu bukan dituhanin. Oh, gitu. Dia bukan dituhankan. Tapi derajatnya sayangnya lebih tinggi ya, Bu ya. Derajatnya lebih tinggi daripada Muhammad. Kriteria derajat lebih tinggi ini maksudnya gimana? Karena apa maksudnya? Maksudnya poinnya apa?
karena Yesus itu adalah firman yang jadi manusia itu, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Gimana dong? Faktanya begitu. Firman yang menjelma jadi manusia. Berarti Firman Yesus itu ini menjadi manusia. Firman itu berarti menjadi manusia. Bapa itu di surga, firman di dunia, berarti Tuhan Anda banyak. Kok Tuhan saya banyak gimana ya Bu ya ceritanya? Saya nggak ngerti kalau Kan Tuhannya banyak. si firman kan di dunia tuh jalan-jalan, ya kan, naik keledai, ya kan, terus dia makan ikan goreng. Menurut Ibu, apakah kita perjanjian lama Ibu beda dengan Allahnya Oh, itu? Anda lari-lari mulu sih dari tadi, kayaknya Anda tuh kayak lari-lari. Dia dari perempuan. Kalau Ibu Sampai- pengen tahu tentang pribadi Tuhan kita itu, di dalam perjanjian lama tuh Tuhan itu sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Bukan Yakub. dulu Hosea 22. Kenapa sih takut banget? Hosea. Oh enggak, santai aja Bu, santai aja. Jangan bilang takut-takut, santai aja. Hosea ya, dan perjanjian lama ya Bu ya. Baca Hosea 22. Hosea 22. Kayaknya nggak ada deh Hosea 22 Bu. Hosea ayat 2, pasal 2 ayat 2. Oh, Hosea 2. Hosea 2 ayat 22. Ya, gimana Bu? Baca, silakan dibaca. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur Hosea 2 ayat 2. Ini Hosea Bu. Ayat 2-nya. Oh, ayat 2. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Siapa Ini istrinya siapa, Bu? Bapak itu? Ini siapa? Ini Makanya kitab apa? Ini kitab apa? Kita Hosea. Saya tanya. Itu Hosea ini Hosea. saya tanya Hosea ini di abad berapa Bu adanya? Oh, sesudah masa Ibu. Emang walaupun itu abad keberapa itu bukan firman Tuhan ya? Bukan firman Tuhan, masalahnya Maria belum ada di Maryam. Maria belum ada Bu Maria. Oh, berarti beneran Maryam itu istrinya Bapak. Karena dia belum ada, berarti bukan istrinya, berarti Bapak itu benar-benar kawin sama Maryam gitu. Ini apa hubungannya ini sama Maria nih? Apa hubungannya sama Ya, Maria? memang ada, saya cuma mau ngasih tahu ternyata Bapak itu ternyata dia bilang adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku. Istrinya yang mana Ini coba? bicara siapa? Ini bicara siapa? Ini ngomongin ke siapa ini? Ini siapa konteksnya? Ibu kalau mau tahu. Hosea ini bicara Anda yang jelasin, lah kan bukan kitab saya. Anda yang jelasin, lah kan kitab Anda itu. Saya tanya Bu, ini Hosea ini membicarakan siapa? Apa hubungannya dengan Maria? Saya nggak punya Roh Kudus, jadi saya membaca kitab Anda. Adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarkanlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan jinanya di antara buah dadanya. Nah, istrinya Bapak emang siapa kalau dia bukan istrinya? Emang lain? Ibu ngomongin siapa? Ngomongin siapa Bu? Kan ngomongin kitab Anda, gimana sih? Memang jangan terketawa. Ini nggak nyambung ini. Ini Hosea 2 ini apa sih? Mau Itu bahas apa? Tuhan punya istri loh. Jadi Maryam itu dikawinin sama Tuhan, terus lahirlah Yesus gitu. Tuhan punya istri, ini gimana nih? Katakanlah Ya, saya kepada tanya. saudaramu laki-laki Ami dan kepada saudaramu perempuan Ruhama. Ini bicarakan siapa nih? Adukanlah ibumu ini apa ini? Sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan Nah, suaminya. berarti Sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Ini membicarakan siapa Bu? Lah itu Tuhan punya istri. Kata Anda kan tadi, ya saya sepakat dengan Anda. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan itu mohon maaf ya, berhubungan dengan Maria terus lahirlah Yesus, begitu kan? Karena menurut Anda anak Yesus itu punya papa. Papanya di surga, astaga naga papa di surga kan? Nah, papanya di surga, berarti Tuhan ya? Papanya Yesus. Ya berarti Anda sepakat dengan saya bahwa Yesus Nah. itu hasil hubungan badan antara papa dengan Maria. Ini ayatnya Maria Jangan mana? ketawa-ketawa, Bu? dong. Kita lagi Sama diskusi. Maria mana? Ini membicarakan siapa? Ini bicarakan siapa? Ini Hosea ini kitab apa? Hosea ini kitab Loh, apa? kok Anda nanya-nanya saya? Bukankah Anda si Laskar Kristus, wanita Kristus, pemberani yang harus mengalahkan muslimah? Ya udah. Bentar, saya mau ambil minum dulu untuk anak saya. Bentar. Aduh, ini orang gini gak jelas banget. Mau ngomongin Loh, Maria, katanya lagi Anda kan Hosea. dijamah Tuhan. Jelaskan dong, jelaskan. Nah, Hosea ini saya kasih tahu Bu ya. Hosea ini perjanjian lama. Jadi Maria belum datang. Kalau Ibu misalnya membicarakan Ya, Yesus ini hadir. berarti Maria istrinya Bapak. Maria istrinya Bapak. Gimana ya? Kalau misalnya Firman jadi manusia memakai rahim Maria, Ibu setuju nggak? Firman menjadi manusia. Kapan Yesus mengatakan kalau dia adalah Firman yang menjelma jadi manusia? Itu kata muridnya, Bu. Muridnya kepada Yesus kepada Siapa itu? Kapan dia mengatakan kepada muridnya? Mana penjelasan? pada saat Yesus hidup, saksi matanya itu siapa kalau bukan muridnya, Bu? Yesus kan punya murid. Ya. Gimana saya bisa percaya, Mbak, kalau seandainya di kitab Anda tuh banyak kontradiksi, ayat yang tambahin. Jadi saya harus detail dong percayanya. Bagaimana saya yakin bahwa itu benar-benar dari bukan diada-adain. Ibu mau yang mana? Mau yang mana? Mau minta ayat yang mana? Sini saya kasih. Yang mana? Ini sudah semua Ya, di tentang saya cuma nanya di mana pernyataan Yesus bahwa dia adalah Firman yang menjelma.
Firman yang menjelma itu bukan dia yang mengatakan sendiri, Bu, tetapi muridnya harus mengatakan. Gitu. Oh, nggak suka? Oh, berarti nggak ada. Bukan nggak setuju. Saya gini, kalau ada katanya Anda pengikut Kristus, Kristen, kalau pengikut Yohanes siapa? Yohanes siapa lu? Masa Yohanes? emang yang menulis kitab itu Yohanes apa, Mbak? Ini kamu pikir Yohanes siapa? Emang Yohanes siapa? Pembaptis? Ya emang Yohanes apa? Coba Yohanes kan banyak, ada Yohanes Timotius, Pembaptis, Yohanes yang dipanggil Markus. Yohanes siapa yang membuat kitab itu? Begini Bu ya. Yesus itu punya murid ya. Ke-12 murid salah satunya Yudas, dan Yudas itu sudah berkhianat. Tapi Tuhan menggantikannya rasul yang baru, yaitu Paulus. Paulus adalah seorang penjahat kakap yang luar biasa. Tetapi dijamah Tuhan Yesus, seperti kayak saya begini, dijamah Tuhan. Terus dia dicelikkan matanya, lalu bisa melihat kebenaran bahwa ternyata Yesuslah itu Tuhan. Seperti itu Ibu ya. Jadi jangan saya bukan nanya itu, saya nanya di mana Anda tahu kalau yang menulis kitab itu adalah Yohanes muridnya Yesus, gitu loh. Pertanyaan saya nggak nanya Paulus loh, apa urusannya sama Paulus? Kok Anda jawab Paulus? Maksudnya yang menulis Injil menurut Ibu siapa? Yang menulis Injil? Memangnya Anda tahu siapa penulis Injil? Katanya Yohanes Timotius. Mana buktinya kalau itu Yohanes Timotius yang menulisnya? Saya tanya, Bu, gini aja deh Bu, Ibu menolak Injil. Nah, saya tanya, proses kitab Injil yang bikin menolak Injil yang mana nih? Injil yang mana dulu nih? Injil yang mana emangnya? Ibu setahunya Injilnya mana? Kalau ya, emang ada Injil Yesus? Injil Yesus ada nggak? Loh, emang Injil Yesus ada, Bu? Injil Yesus itu kayak apa? Yesus nggak ada kan? Nggak, saya tanya. Yang bawa Injil siapa? Yang bawa Injil siapa? Apa? Yang bawa kabar baik siapa? Yang bawa kabar baik siapa? Yesus, Yohanes, Paulus, siapa? Kabar baiknya itu siapa? Yang membawanya siapa? Nah, kabar baiknya dulu siapa? Ibu tahu nggak? Oke, berarti ada orang yang melihat kejadian tentang Yesus lalu mengabarkannya. Bagaimana saya bisa percaya kalau itu benar-benar orang itu yang menyaksikan, dia yang menulis? Mana bukti-buktinya? Oke, kalau begitu, gini aja Bu. Kalau seandainya Injil ini nggak dipercaya, kenapa dibenarkan sama Allah, Bu? Mana yang dibenarkan Allah? Bukan Injil Matius, Injil Lukas, Injil Barnabas. Oke. Berarti ini bukan Injil. Jangan lari dulu. Saya minta di mana Injil Yesus? Karena Yesus yang membawa kabar baik. Kemudian yang kedua adalah siapa penulis kitab Yohanes? Jangan lari dulu. Menurut Ibu itu banyak yang mental deh. Injil itu apa? Injil itu apa menurut Ibu? Injil berasal dari kata Evangelion yang adalah kabar baik. Kabar baiknya yang memberitakan Yesus. Kabar baik ini sudah berubah kitab apa belum? Kok berubah kitab? Emang Yesus bawa kitab nenteng kemana-mana gitu? Bagus, itu pinter baru saya kasih tahu. Terus supaya Ibu tahu. Jadi ketika Yesus mengatakan Injil, gini, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Itu siapa yang nulis? Siapa yang nulis pada saat itu? Siapa sampaikan? Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan siapa? Yesus yang menyampaikan. Yesus yang menyampaikan. Itulah firman yang menjadi manusia, makanya dia berfirman. Jadi firman menerima firman lagi. Firman menerima firman lagi. Firman menjelma terus dia menerima di mana? Loh, Anda baca di kitab Anda segala firman yang kau berikan. Dengar dulu dalilnya. Firman itu jadi manusia, Bu. Bukan jadi kalau gitu kenapa? Segala firman yang kau berikan telah aku berikan kepada mereka. Artinya firman yang menjelma menerima firman lagi. Karena dalilnya gitu. Segala firman yang kau berikan telah aku berikan kepada mereka. Udah selesai Bu? Ya. BTW siapa penulis kitab Yohanes? Jawab dulu. Saya mau ini aja deh. Saya nggak mau banyak-banyak. Siapa penulis kitab Yohanes? Udah itu aja. Penulis kitab Yohanes sendiri Bu menulis Bu. Buktinya apa? Loh, kok buktinya apa? Para murid itu menulis ya. Tetapi dirangkumkan oleh Markus dengan Lukas. Markus dan Lukas itu menyelidiki dan menyatukan musab-musab yang sudah tertulis oleh rasul-rasul yang lain, misalnya kayak Yohanes, Matius, Petrus, lalu disatukan. Berarti hasil penyelidikan? Dikanonisasikan. Kok hasil penyelidikan? Bukan cuma hanya menyelidiki. Tadi Anda yang bilang, Anda yang bilang. Nah, menyelidiki. Ibu mau dijelasin nggak? Ibu mau dijelasin nggak? Ya, silakan. Kalau gitu dijelasin. Pertanyaan saya singkat, siapa penulisnya? Saya udah kasih tahu bahwa penulisnya itu adalah Yohanes. Mana buktinya? Ibu, mana buktinya? Terus ini apa? Oke, baca penutup kitab Yohanes Anda. Baca paling akhir penutupnya. Oke. Yang mana, Bu? Yohanes yang mana? Paling akhir penutupnya. Yohanes paling akhir penutup. Oke. Yang ini? Yohanes 21? Oke. Yang mana, Bu? Bentar. Yang paling akhir. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu. Dialah itu siapa? Dialah murid Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dialah murid yang menceritakan siapa dulu. Dilihat konteksnya. Dilihat. Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang. Ini bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu. Bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi ini membicarakan tentang orang lain. Petrus. Siapa? Dia membicarakan Petrus. Dialah. Oke. Ya, dia memberi kesaksian. Dialah murid yang memberi. Mana Petrusnya di mana? Di atas nih, Bu.
Nih, Mana? ketika Petrus berpaling, dan ini dituliskan nih tentang Petrus. Oke, sungguh saya baca. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan juga berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, Ini Bu, baca ini kan penutup kitab Yohanes." Dibaca Yang menulis kitab Yohanes, karena di dalam awal kitab Yohanes, Yohaneslah yang banyak bersaksi, katanya menjadi saksinya. Tapi kenapa justru ada orang ketiga? Dialah murid yang menjadi saksi dan yang menuliskannya. Berarti ini tulisan Petrus. Yohanes, Petrus, lalu si Matius ya, itu semuanya. Ini Yohanes yang nulis, Bu. Ini Yohanes. Ya, Yohanes di situ merujuk kepada gimana di situ bahwa Yohanes mengatakan bahwa kemudian yang menuliskan kitab itu siapa? kepada Yohanes di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, di sini di agak-agak ditekan ya. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah sarapanlah." Kata, tidak ada antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, intinya dari kesemua tadi, kalau kita baca, Yohanes mencatat tentang perjumpaan para muridnya Yesus. Begitu loh. Jadi ya. yang menulis kitab ini siapa? Yohanes, Ibu. Itu kan ada kata penutupnya. Yang Anda baca, yang Yohanes 21, 24, 25. 25. Perikopnya, Ini perikopnya dia menceritakan tadi yang kita baca tadi, begitu loh, Bu. Dia menceritakan yang kita baca tadi. Itu terserahlah, gak ada korelasinya. Saya bertanya, kalau Anda mau membuktikan bahwa Yohaneslah yang menulis kitab ini, maka di kata penutup kitab ini, ingat ya, di kata penutupnya, ini gak ada kaitannya dengan pernyataan di atas. Ini kata penutup. Saya bacanya begitu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus selesai dulu. Ini Yohanes, ini Yohanes penutupnya 25, Bu, penutupnya 24 dan 25. Perikopnya di aplikasi Bible yang saya baca itu kata penutupnya 24 dan 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yang mengatakan dia ini siapa? Dan si dia ini siapa? Gini Bu ya. Ini kan muridnya Yesus ini kan banyak ya. Satu sama lain itu berkesinambungan. Dia yang menceritakan, dia yang menuliskan, apa lain sebagainya. Ini dia menceritakan si Petrus. Iya, siapa? Dia itu siapa? Si Petrus, Bu. Tadi kan udah ditulis di atas. Oh, jadi yang nulis kitab Yohanes itu. Terus begitu. Ini kata penutup loh. Kok ada kaitannya sama Petrus? Ini kadang lucu. Anda nggak gimana sih? Ini kok masa? Ini Bible-nya. Kata penutup. Ayat 25-nya nggak dibaca? Oh, nggak dibaca, Bu? Iya, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh itu. Tetapi kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu. Nah, iya, dia dengan dulu. Dialah murid yang banyak nih. Dialah yang tadi di sini kita udah baca itu adalah Petrus.
Begitu, Bu. Oh, berarti Yohanes menuliskan kisah Petrus gitu. Maksudnya Yohanes ini menuliskan Petrus yang cerita Ini Yohanes kan langsung kita lagi gitu. dibaca tadi. Konteksnya kita lagi baca. Kita lagi baca Iya, tadi. makanya saya tanya. Berarti Yang Petrus dibahas. itu memberikan kepada Yohanes gitu. Ini ceritanya nih Bu nih ya. Ini makanya baca. Iya, saya tadi, tanya Bu. poinnya Ya aja. kan? Nggak usah berlebar. Udah dijelasin Ibu mau jawaban apa? Saya mau menyimpulkan. Saya mau menyimpulkan apakah benar bahwa Yohanes itu menyalin pernyataan Petrus. Aduh, ini orang ini nggak jelas banget. Loh, saya nanya gimana sih? Saya nanya apakah kan Anda yang Saya bilang? udah Itu jawab, kan Ibu nggak mau. Saya udah jawab, Ibu nggak mau. Saya kasih tahu. mana Anda nggak jawab, Anda nggak mengartikan kok. Anda cuma Iya, baca ayat dari atas, saya baca lagi. Kan di atas. Dia telah menceritakan tentang banyak nih, muridnya banyak tadi di sini, tetapi dia memberikan apa tadi, memfokuskan tentang siapa yang dituju, yang dimaksud tadi. Orang yang dimaksud tadi kita sudah baca dari atas. Kalau enggak Ibu baca semua dulu dari atas ya. Ulang lagi kalau gitu, Ibu baca sendiri dah. Itu kan nggak ada kaitannya dengan di atas, itu semua kata Ada dong, ada. berarti Anda mau mencatatkan perikopnya. Kalau baca kitab nggak boleh nyomot satu ayat, nggak boleh, harus dibaca semua supaya bisa paham. Nih yang dibicarakan tadi siapa? Ini kan Yesus. Oh, berarti banyak kata-kata banget penutup tadi. itu enggak, bukan. Anda kalau mau buat sebuah buku, kalau ada kata penutupnya, ada kaitannya lagi dengan semua yang di atas katanya perikop-perikopan itu. Padahal itu jelas-jelas kata penutup 24 25 itu adalah kata penutup. Itu tertulis loh. Saya membaca di Bible aplikasi saya ini adalah Yohanes menceritakan nih banyak teman-temannya tadi di sini ya. Tadi tuh dari atas kita baca sampai berindil ngebacanya, ya kan? ya sekalian aja dari Yohanes 1 baca kan banyak tuh, ada Yohanes Pembaptis diceritain. Oke. Ibu ini mau apa? Mau ringkasnya mau gimana? Ibu mau Ya, saya mau membuktikan kepada Anda kitab siapa yang paling benar, kitab kamu atau kitab saya. Sekarang gini saya tanya, Hawarion yang Ibu maksud itu siapa? Hawarion Yesus. Siapa? Enggak dituliskan namanya. Enggak dituliskan Oh, namanya. dituliskan. Kenapa? Berarti nggak Enggak. jelas dong. Siapa penulis Injil? Ya enggak penting buat kami. Yang penting bagi kami adalah Rasulullah SAW. Enggak penting Itu juga. bahaya. Berarti bagaimana? Loh, kok bahaya? Emang apa kaitannya dengan agama Muhammad kami? mana bisa? Muhammad mana bisa disebut penyempurna kitab Oke, terdahulu? kita buktikan ya, kitab suci siapa yang paling benar, yang bisa dipercaya. Oke. Pertanyaan saya, kitab suci Anda itu ditulis oleh siapa? Ibrani, Wahyu, kitab Samuel, itu siapa penulisnya? Sekarang gini aja Bu, saya tanya dulu, jangan nanya terus. Dari tadi udah dijelasin aja Ibu ngotot ya kan? Saya Loh, tanya. kita kan tadi kan Injil. mau angkat tema, kitab siapa yang paling dipercaya, kan kita bicara tentang Ngangkat kitab suci. temanya apa? Ngangkat temanya tentang muslimah aja Ibu nggak bisa Kitab nggak bisa suci, membantah. kitab suci mana loh? Kalau Belajar masalah yang muslimahan, masalah iya, wanita-wanita, tadi Ibu belum itu Anda mau curhat. Ibu belum Tadi Anda yang lari-lari. Anda yang lari-lari kan? Lari. Saya ngikutin Ibu. Ibu kemana? Ini Oke. ngasih ayat siapa? Yang ngasih ayat siapa? Ibu sendiri ngasih ayat ya. Ya, Saya makanya ngikut. saya bilang. Anda Nah, Kristen, makanya sekarang harus Muslim. balik ada perikop. Nah, katanya muslimah itu Nah, Ibu itu bilang, terserah Anda, jangan melampaui yang derajatnya. tertulis 1 Korintus ayat Ternyata 6. di 1 surga Korintus ya, 6, di jangan surga melampaui yang hanya tertulis. laki-laki. Gak ada perempuan di surga. Ada, Ya. ada, dalilnya ada. Mana? Saya sudah kasih tadi. Bagaimana Saya cara sudah jalannya ke surga? Sebaik-baik Bagaimana cara kalian, jalannya? tunggu sebentar, saya kasih. Ya kan saya sudah bilang, harus pada suami dan pada Allah, maka kamu berhak Walaupun di masuk poligami, di surga. walaupun di poligami. Emang kalau orang muslimah yang dipoligami, kenapa Anda yang marah? Loh, bukan masalah marah, katanya Nabi sempurna, kitab sempurna, masa Iya, terus ajarannya lebih kenapa? Enggak, urusannya gini, kalau ada seandainya sekarang nih, saya mau dipoligami sama suami saya, kenapa Anda yang marah? Emang Anda siapa saya? Cukup. bukan masalah, berarti membuktikan Nah, berarti Nabi Anda agama itu kalian nggak ada bukan solusi. Nabi sempurna. Tahu nggak? Saya akan menceritakan. Kan kamu udah lari-lari dari pertanyaan saya. Gini ya, di dalam Islam, Islam itu adalah agama yang penuh dengan solusi. Ketika ada seorang istri yang mandul, seorang istri yang memiliki penyakit yang tidak bisa berhubungan dengan suaminya sementara dia sudah dinikahi, tidak mungkin dicerai dan boleh maka suami untuk menikahi lagi. Jadi itu adalah solusi. Nggak sembarang-sembarangan poligami aja, dan itu syaratnya pun ada. Nggak boleh aja. Ya udahlah satpam mau poligami, emang bisa lu poligami kan gitu? Nggak bisa Mbak. Tukang parkir mau poligami, satu istri aja nggak dihidupin, ya nggak bisa. Jadi harus bisa adil. Adil dalam kata arti apa? Perasaan, finansial. Kalau nggak mampu ya jangan poligami dong. Jadi gitu dalam Islam. Jadi nggak sembarangan seperti Anda katakan itu. Nah, perempuan. Allah Ta'ala berfirman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. At-Taubah 72, di mana Anda mau menyimpulkan perempuan tidak masuk surga. Sementara di kitab Anda, pesundal itu lebih dulu masuk surga loh. Ayo, Udah. silakan. Mau apapun itu mau bilang ada solusi ya. Di dalam kitab kita ini, walaupun dia mandul Bu, nggak dianjurkan untuk menikah lagi. Itu kasihan. Ya. Gini, manusia di dunia ini patuh peraturan Anda atau peraturan Tuhan? Apa Anda tahu apa yang terjadi di orang lain? Nggak ada ceritanya Bu. Berarti Anda nggak ngerti apa-apa. Kenapa Anda yang memberi aturan? Anda yang nggak mau cek. Anda lucu ya. Tadi Anda pengen dipakai rame-rame, terus Anda nggak boleh laki-laki poligami. Anda egois ya.
Tadi Anda bilang perempuan Yang kita egois dikasih, siapa? laki-laki banyak-banyak. Yang egois Nah, tadi loh. siapa? Yang egois Nggak, tadi tuh Islam apa Kristen? Kristen yang egois kan Anda yang bilang tadi kan. Oh. Kenapa Kalau perempuannya nggak dalam dikasih Kristenan, Bu, rame-rame? nggak ada ceritanya perintah poligami, nggak ada, Bu. Ayatnya di mana perintah poligami? Emang ada larangannya, minta dalil larangan poligami dong. Nah, perintahnya aja nggak ada, Bu. Nggak Ya, ada. makanya minta dalil larangannya. Boleh, mana dalil larangan? Buktinya, buktinya Abraham itu poligami. Abraham Daud poligami. dalam Alkitab, Bu. Abraham dalam Daud Alkitab. poligami. Oh, Daud juga dimarahin, nggak boleh, Bu. Dia bertobat. Enggak, dia enggak marah, buktinya ketika dia Ya udah, menikahi perintahnya dia mana? punya Salomo, anaknya Perintahnya mana? ini ceritanya. Perintahnya Oh, mana? saya minta mana dalil larangannya? Oh, saya minta dalil perintahnya. Nggak ada. Emang di dalam Islam diperintahkan? Emang di dalam Islam diwajibkan Itu poligami? poligami ada itu, Bu. Ya Gimana? emang wajib gitu? Emang wajib? Loh. Boleh di dalam Islam boleh, Tapi bukan gini wajib. aja. Masalah Anda boleh tahu nggak wajib boleh, dan saya boleh? bilang, katanya punya solusi. Katanya punya solusi, Bu. Oh iya, itu Solusi. solusinya. Karena ketika ada seorang Kalau istri di yang Alkitab nggak ada, Bu. Alkitab nggak ada. oh berarti nggak ada solusi. Di Ya, Kristen nggak ada solusi. Oh, solusinya itu adalah Nggak ada. benar-benar taat sama Tuhan. Nggak bisa. Emang Anda yakin? Emang Anda yakin kalau semua Kristen perempuannya taat sama Tuhan? Kalau masalah taat sama Tuhan itu urusannya sama Tuhan. Yang Nah ya jelas, udah, dalam kalau gitu nggak usah bawa-bawa nggak gitu. ada, Bu. Saya mau Ceritanya tanya. poligami. Berarti poligami itu ajaran Ada. siapa? Saya kasih ayat Ulangan Ya udah. 21, 15, 19. Oke, perintah ya itu ya. Bukan perintah, tapi bahwa Tuhan memberikan hukum bagi orang yang berpoligami. Artinya boleh, Tuhan nggak melarang. Oke, di mana, Bu? Di mana? Ulangan 21, 15, 19. Ulangan. Oke. Ulangan 21. Ya, 15, 19. Anda mau ya Mbak dipakai rame-rame gitu ya? Mana? Coba, mana ayatnya? Ada satu Ulangan yang mana? 21, 15, 19. Mbak Fatima, kalau Anda masuk surga, Anda mau minta laki banyak-banyak ya? Enggak, kata siapa? Enggak ada. Enggak ada Ya, ayatnya. saya kan nanya, bukan ayatnya, kan saya nanya. Kan tadi Anda bilang, kenapa Mbak Rita nggak ini perempuan, kenapa nggak boleh Ini banyak-banyak? kita Kan bicara gitu. tentang Makanya saya keadilan, tanya. Bu. Bicara tentang keadilan laki-laki Adil dan di mana? perempuan, Bu. Adil di mana, Kristen? Laki dan perempuan Perempuan adilnya di dituduh mana, Bu? Laki-laki Loh, boleh perempuan- kawin lagi. Laki-laki boleh Lah, kawin banyak. Perempuan Emang tuh nggak rendah boleh. di mana perempuan? Berarti Anda Ya, pengen boleh perempuan dong. dipakai rame-rame? Nih, Bu ya. Oh pengen? Kalau misalnya Anda pengen dipakai rame-rame? udah selesai ngomongnya, Anda udah. pengen? Ya maka saya tanya, Anda pengen dipakai rame-rame? Saya mau jawab. Saya mau Ya, jawab. silakan. Nih, saya kasih tahu, Bu, ya, pikir waras. Buka ulangan tadi, ulangan 21, 15. Sebentar dulu, saya mau jelasin. Ibu kalau ngomong nyelocos aja dan mau dijelasin nggak mau. Ah, Saya kasih Anda tahu lari-lari ya. juga kok. Lari dari mana? Ngikutin kamu Dari terus. tadi lari-lari mulu. Nih, saya kasih tahu ya. Kalau misalnya saya beli gelas ya, beli barang satu. Tetapi saya Emang perempuan beli di gelas? toko lain, Emang perempuan dibeli? Emang harganya perempuan dibeli? mahal. Harga mahal belinya satu dapat satu juga. Nah, berarti lebih murah. Emang Anda mau lebih murah disamakan yang dengan barang? Nah, Anda mau kalau nggak disamakan mau, dengan barang? Ya itu wanita muslimah yang mau disamakan. Lah emang ada buy one get one free gitu ada emang di dalam Islam memang. Itu ada. Emang Anda Poligami- sama Anda menyamakan diri gimana, Anda Bu? dengan Poligami poligami itu laki-laki. bukan seperti itu. Poligami adalah kehendak antara suami yang apabila istrinya istilahnya tidak merasa keberatan dan ada keadilan, dia sanggup. Kalau suami Anda nggak sanggup, poligami Mbak Fatima. Suami yang poligami itu adalah suami yang pertama secara Ibu fisik di mampu. poligami nggak? Ibu di poligami nggak mas suaminya? Saya nggak di poligami. Kenapa? Suami saya nggak mau karena dia nggak mampu. Oh, nggak mau. Lah kalau seandainya mau, Bu, Nggak berarti mampu. gimana, Bu? Suami saya nggak mampu. Bukan nggak mau. Seandainya mampu. Dia mau tapi nggak Seandainya. mampu. Seandainya mampu, Ya. terus dia mau, terus gimana, Bu? Ibu Jangan berandai-andai. Ini bukan saya berandai-andai. tanya, Kalau suami saya nggak, saya tanya dulu. Kalau misalnya suami ibu mampu, udah saya tanya sama suami saya, Mas mau Eh. poligami nggak? Kata dia nggak mau karena dia nggak yang mampu. benar. Dia takut. Kalau seandainya, Ya, memang benar. Saya tanya. Emang Anda mau Saya tanya tanya. suami saya? saya tanya dulu. Udah Seandainya, jangan lari. Ulangan tanya. 2. Ulangan 21, 15. seandainya ibu yang mau dipoligami, terus istrinya itu bukan cuma satu, nanti ada 4 gitu, mau nggak, Bu? Itu nggak berandai-andai karena kebetulan kami rumah tangga kami bahagia. Suami saya baik, dia sayang sama saya dan duitnya juga dikasih ke saya semua. Jadi dia nggak pernah tuh. Kenapa ibu katakan baik? Kenapa ibu katakan baik? Karena istrinya satu ya? Bukan, karena dia mencukupi kehidupan saya dan dia mengatakan dia tidak mampu berpoligami, takut akan jatuh ke dalam lembah yang salah. Jadi dia lebih memilih untuk, karena kalau poligami harus adil, dia nggak mampu adil menurut dia. Jadi dia merasa gitu. Dan tolong buka ulangan Berarti nggak kayak Nabi. ulangan lebih suci dari 21, Nabi. oh Nabi saya mampu, Nabi saya adil, dia mampu. Buktinya nggak ada tuh istrinya yang mampu. Saya perumpamakan. Beda lah, suami saya bukan Nabi. Suami saya bukan Nabi. Sebentar, saya perumpamakan Ulangan suami ibu. 21, Suami ibu ya, suami ibu. Sebentar, suami ibu. jangan curhat mbak, ini urusan rumah tangga. Kita arisan atau Jangan kabur, nggak usah. Santai aja, Bu. Santai aja, Bu. Santai. Enggak, ini curhat Tapi atau gimana ya? saya tanya dulu, Ya, seandainya istrinya ibu ya punya istri 4, ibu lebih bahagia nggak kira-kira? Kebetulan Adil. saya belum pernah merasakan di poligami, suami saya, Ya. istrinya saya sendiri, jadi saya tahu tuh. Saya berdoa poligami orang semuanya ya. Mudah-mudahan kembali kepada Anda ya. Poligami, Bu. Lah, Nggak bukan mau nggak mau, poligami. suami saya bilang nggak mau. Bukan nggak mau. Sekarang gini, Nah, kalau suami saya nah. mampu membiayai kehidupan saya, gini,
saya masih bisa melayani dia, dan dia kami tidak punya masalah karena poligami itu solusi. Jadi jangan bawakan pandangan pribadi Anda kepada hukum Tuhan karena Tuhan memberikan hukum. Ulangan saya tidak mau ulangan 2115. Ulangan enggak. Misalnya Ibu ulangan 2115 ini mau curhat, kalau curhat saya nggak mau. Ulangan 2115. Sedikit dulu Bu, santai aja. Kenapa sih takut banget bawa dalil katanya? Bu Risa kalau diskusi bawa dalil. Tadi kitab saya yang dibahas. Dari tadi kitab saya. Ulangan 2115. Ulangan 2115. Oke, saya bacakan ya. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, Tuhan Anda saja membuatkan hukum bagi orang yang memiliki istri dua. Di mana Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda melarang poligami? Sebentar Bu, ini ada perintahnya nggak Bu? Loh, itu dilarang nggak? Hukumnya aja ada. Hukumnya ada. Mana Bu? Di mana tadi ayat 15? Ulangan 2115. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, itulah kita perjanjian lama, yang dimana manusia itu gagal ya melakukan hukum Taurat, dan kebanyakan mereka selalu melanggar hukum Taurat. Di sini tidak ada namanya cerintah, makanya berkata apabila. Begitu Bu. Ya, itu gini loh. Kalau sudah diberikan hukum, artinya berarti boleh. Gak ada Bu, hukumnya udah disempurnakan sama Yesus. Berarti Tuhan menarik kata-katanya. Tuhan membatalkan kata-kata dia. Oh, gitu. Hukum Taurat dan sama Injil beda nggak? Taurat sama Injil beda nggak? Apa kaitannya dengan pertanyaan saya tentang poligami, hukum Taurat dan Injil? Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat maupun kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Dia apa itu yang dimaksud menggenapi? Apa yang dimaksud dengan menggenapi? Sesuatu yang dia katakan gigi ganti gigi, dia genapi hukum kasih. Ya, Oke, berarti Yesus apa kata Yesus? Dia menggenapi, tidak mungkin satu iota pun dihilangkan. Artinya dia menggenapi semuanya. Dan tidak dihilangkan, Bu. Kita perjanjian lama masih ada di sini. Masih kalian pakai nggak? Dia kan jadi hiasan doang. Pakai nggak? Saya bukan masalah hukum. Buat apa bukunya ada tapi hukumnya nggak dipakai? Kalau Yesus sudah menggenapi, dia sudah genap. Jadi masalah kenapa ada Al-Quran? Al-Quran ngapain? Saya mau tanya, jangan dulu ke Al-Quran, saya mau tanya. Tanya balik. Kamu protes soal Injil. Al-Quran melengkapi semua hukum. Kamu protes soal Injil. Kamu protes soal Injil. Saya nggak protes. Kamu protes soal Injil. Kenapa ada Al-Quran? Makanya Yesus datang sudah menggenapi. Jadi orang yang hidup di bawah kasih karunia Yesus tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Begitu Bu ya. Oh, berarti segala hukum di Taurat nggak dipakai lagi itu. Larangan-larangan di Taurat nggak dipakai lagi. Boleh berhubungan ini gitu. Oh gitu. Sudah digenapi oleh Yesus. Apa yang dimaksud dengan digenapi? Tetapi apa yang diadakan? Berkasnya doang gitu. Tulisannya doang yang ada. Iya, berkasnya doang yang ada. Makanya ada kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian. Loh, Ibu melecehkan tentang kita saya lalu ngapain Al-Quran? Ngapain Al-Quran? Saya ngelecehin, Anda bilang hukumnya tidak ditiadakan. Saya mau tanya, kita bicara tentang hukum, Anda bicara tentang tulisan-tulisan. Melengkapi semua hukum, karena memang Yesus mengatakan. Saya tanya banyak yang ingin aku sampaikan ada Al-Quran untuk melengkapi, menyempurnakan menyempurnakan semua hukum mulai dari bayi semua yang mana hukum yang mana mulai dari lahir, hukum pernikahan, hukum aurat. Anda punya nggak hukum aurat? Ke-10 hukum firman tahu Bu? Semua ada. Apa coba ada? Ibu coba buktikan. Oke, bentar. Buktikan semua ada. Mana? Sabar. Di dalam kitab Anda ada 10 hukum ya. Baik, di dalam tempat saya ada 1. Jangan berkata kasar, Ali Imran 159. Tahanlah marah, 134 Ali Imran. Berbaiklah Al-Wadin An-Nisa 36. Jangan sombong, Al-A'raf 13. Oh banyak. Ke-10 hukum Bu. Saya isinya apa? Anda baru punya 10, saya punya 100. Ke-10 hukum apa isinya Bu? Namanya kan menyempurnakan. Tahu nggak sih menyempurnakan? Menyempurnakan itu segala sesuatunya sempurna. Kalau hukum Anda 10, saya punya 100 nih. Ibu, ke-10 hukum itu apa yang disempurnakan Muhammad? Coba tolong disebutkan gitu loh Bu. Sampai saya udah mau menyebutkan 100 hukum, Anda malah menghentikan saya. Ini saya sebutkan hukum dari mana Bu? 100 hukumnya dari mana? Dari Al-Quran saya. Kenapa emangnya? Saya mau membacakan. Saya tanya, Muhammad ini menyempurnakan kitab terdahulu kan? Menyempurnakan hukum. Saya baca. 1. Jangan berkata kasar. Ali Imran 159. Tahanlah. Loh, ini saya baca. Anda tahu hukum nggak? Sebentar dulu. Anda tahu hukum nggak? Sebentar dulu, jangan ngegas. Santai. Ya, santai. Lucu ya, dijawab pertanyaannya ditahan. Nanti lari-lari lagi untuk hati ini. Santai. Jangan merasa. Gimana mau santai? Anda saya mau jawab nggak boleh? Jangan sombong. Enggak, saya mau jawab kok. Ya, enggak dulu begitu. Sombong. Emang kami tinggi umat Islam itu kok mengakui menyempurnakan kitab dahulu kan? Iya apa enggak? Iya, betul. Nah kita membenarkan. Kenapa enggak membenarkan? Ya, membenarkan. Oke, saya baca. Mau tahu yang dibenarkan?
Oke, saya akan kasih tahu. Anda siap? Saya akan memberitahu bahwa ada perbedaan Septuaginta dengan kitab Anda. Berarti membetulkan Al-Quran. Oke, saya kasih tahu ayatnya. Siap ya? Oke, Mbak, buka. Saya kasih link kepada Anda. Tolong Anda share screen lewat Bang Rudiones atau di mana nih saya buka nih. Anda baca di dalam Tanakh Yesaya 63 ayat 9. Bacakan langsung aja, Bu. Itu yang Tanakh. Bunyinya Saya mau membuktikan bahwa kitab di Tanakh itu dikatakan bahwa yang menyelamatkan adalah malaikat, tetapi di Septuaginta yang menyelamatkan bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan. Nah, mana yang betul antara Septuaginta dengan Tanakh? Saya tanya, ini masalahnya Ibu mau menyempurnakan apa sih? Poinnya saya mengatakan bahwa ada kitab Anda sudah dikorup. Kitab Anda sudah dikorup, maka Al-Quran membetulkannya. Saya akan membuktikan kitab Anda sudah dikorup. Oke. Anda tahu arti korup nggak? Gini aja deh, Bu. Ibu tuh harus jangan lari. Anda tahu arti korup? Tadi saya tanya. Saya sudah jawab. Menyempurnakan kitab terdahulu. Apa itu? Menyempurnakan dan membenarkan atau membetulkan. Ini saya lagi dalam prosesnya. Anda kenapa takut? Oke, saya akan tadi saya mau nyebutin 100 hukum, Anda nggak boleh gimana sih? Ini saya mau menunjukkan bahwa Al-Quran membetulkan kitab Anda yang sudah dikorup. Oke, saya sebutkan. Yang disempurnakan Muhammad. Ini gimana sih mentang-mentang channel Anda sewenang-wenang deh. Saya mau ngomong tapi Anda halang-halangi. Oke. Makanlah suaramu, Luqman 19. Jangan mengejek orang lain. Al-Hujurat 11. Berbaktilah pada orang tua atau ibu bapamu. Al-Isra 23. Jangan mengeluarkan kata yang tidak menghormati orang tuamu. Al-Isra 23. Jangan memasuki kamar pribadi ibu bapamu tanpa izin. An-Nur 54. Ini panjang 100 loh, mau disebutin semua. Nah, ini masalahnya itu semuanya di dalam perjanjian baru sudah ada semua, Bu. Ngapain? Emang ada kayak gini? Tunjukin. Coba tunjukin baik hukum aurat pertama dan yang kedua apa, Bu? Hukum aurat. Oh, katanya semua yang 100 ini udah ada di perjanjian baru. Orang punya akal mana? Bu. Hukum aurat mana? Hukum perceraian mana? Hukum perceraian mana? Hukum warisan mana? Hukum jual beli mana? Enggak boleh cerai, Bu. Cerai itu paling boleh kata Yesus. Boleh kata Yesus. Enggak ada. Boleh kata Yesus. Bagi yang berzina boleh. Ada. Oke, bentar. Oke, sebentar. Saya kasih dalil dulu. Itu bawahnya ada ya, ayatnya ada ya di bawahnya ya. Ada ayatnya itu. Ada lanjutannya itu. Itu kamu jongkel itu. Sini, sabar. Jangan mengingini istri orang lain. Kayak misalnya gini, Bu, jangan ada Allah lain. Ya, jangan menyembah berhala. Waduh, itu mah saya katakan mah di situ mah Muhammad mah semuanya melanggar semua di situ. Jangan membunuh. Ayo, Muhammad. Siapa yang membuat patung? Ayo, Kristen atau Islam yang membuat patung? Siapa? Siapa gak ada? Kristen atau Islam? Itu patung Yesus bukan patung itu. Itu patung Yesus gimana? Bukan untuk disembah. Oh, gitu. Sudah jelas dikatakan. Oh, berarti Katolik sesat. Oh, kalau saya nggak bisa ngatakan Katolik bebas. Berarti benar dong. Berarti benar dong. Berarti Katolik benar dong. Yang punya patung Yesus siapa? Yang punya patung siapa? Katolik bukan. Yang punya patung siapa? Katolik. Oh, berarti Katolik. Oh, berarti Katolik itu tidak mengakui Yesus. Berarti Katolik sesat. Oh, Katolik sesat itu. Oh, berarti. Oh, ya udah gitu aja. Enggak, saya enggak mengatakan sesat. Berarti Anda kan enggak boleh. Dan nyembah berhala siapa? Yang nyembah berhala siapa? Coba tunjukin kalau kami menyembah berhala. Tunjukin dalilnya. Tunjukin dalilnya. Salat harus kemana? Ibu salat ngerti ya, Nabi-nabi dahulu juga berdoa menghadap kiblat. Nabi Daud juga menghadap kiblat, berdoa menghadap kiblat. Oh, kiblatnya yang bentar. Perasaan dari tadi banyak banget dalil yang ingin saya sampaikan. Anda tuh menghentikan saya. Untuk tadi tunggu saya mau kasih dalil dulu. Berharga. Ngomongin masalah berhala ya. Umat Islam semuanya harus sujud rukuk ke situ. Tunggu masa. Iya, tapi tunjukkan dalilnya bahwa itu adalah Allah. Sebagaimana kalian musyrik menyembah manusia yang katanya menjelma jadi Tuhan yang menjelma jadi manusia tapi mengatakan menyembah Tuhan balik lagi. Yang musyrik itu kalian. Tapi tidak pernah mengatakan bahwa yang kami Ka'bah itu. Sekarang tanya, saya minta dalil. Anda, Yesus manusia bukan? Yesus manusia bukan? Bukan. Oh, bukan. Oh, Yesus bukan manusia. Dia mengatakan aku anak manusia 81 kali di dalam kitab Anda. Emang saya percaya siapa Anda? Firman yang jadi manusia, Bu. Dia lahir dari manusia bukan? Dia lahir dari manusia. Firman, ya betul. Dia adalah firman. Oh begitu. Berarti Yesus yang mengatakan dia ada anak manusia berarti bohong. Dia harus menggenapi, Bu. Dia harus menggenapi kata-katanya ya. Sebentar ya. Enggak, saya cuma mau ngasih tahu. Yesus mengatakan dia anak manusia. Saya kasih tahu ayatnya ya. Saya kasih tahu ayatnya coba, dulu ya. Yesus mengatakan dia anak manusia, berarti dia bohong. Udah jawab aja, udah. Emang dia menjadi anak manusia, Bu? Dan dia saya tanya, Yesus manusia bukan? Yesus manusia bukan? Tuhan Yesus manusia bukan? Manusia, Bu. Ya, ini ya, Bu ya. Baca ya, Bu ya. Sebentar saya screen ya. Saya screen dulu ya. Saya tanya, Yesus manusia bukan? Dia harus menggenapi, Bu. Dia harus menggenapi menjadi anak manusia. Aduh, Bu, ini kabur lagi nih. Saya mau ngasih adat buyar saya ya. Pintar kan ya. Anda kabur-kabur terus memberikan dalil. Santai saja, Bu. Santai saja, Bu. Enggak, Bu. Santai aja. Ya.
Ya, ini ya Bu ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, di sini dia harus menjadi anak manusia, Bu, sebagai seorang putra ya. Itu telah lahir apa telah lahir? Putra. Itu di zamannya saya itu sudah lahir. Memang ini nubuat telah lahir. Ini nubuat, Bu. Ya, saya ini ada kitab nubuat. Kata telah lahir, Kitab nubuat. Iya. telah lahir dengan akan lahir sama nggak? Bu, gini Bu, ini kitab nubuat yang dia akan Ya, lahir. saya Dia nggak telah peduli. lahir. Telah lahir Ini mana? ceritanya. Mana akan lahir? Mana akan lahir di situ? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini maksud dia mengatakan masa yang akan datang itu. Berarti harusnya bukan telah lahir, berarti akan Oke, lahir. Kenapa di situ gini betul aja. telah Kalau lahir? gitu gini aja. Ibu ini siapa? Menurut Ibu ini siapa kalau begitu? Siapa? Lah, saya membaca teks tertulis karena di kitab Anda terjemahannya begitu. Seorang anak telah lahir dan itu di zamannya saya. Iya, Berarti anak itu karena telah ini lahir. Yesaya. Karena ini adalah kitab Yesaya, kitab yang bernubuat. Kitab Ya, di nubuat. situ kan tertulis telah lahir. Dia melihat sebab seorang anak telah lahir. Dia melihat pada saat itu dia melihat. Pada saat itu dia telah melihat seorang anak telah lahir. Dia bicara seperti itu kepada bangsa Israel. Ya. Ini bicara Telah tentang lahir itu akan sudah lahir Bu, sama ini sama mengalahkan. ya. Coba telah lahir. Lambangnya disebutkan penasehat ajaib siapa Bu? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai siapa Bu? Muhammad nah ini. Kapan di dalam perjanjian baru? Kapan Ada di perjanjian di baru dalam Yesus dipanggil Bapa yang kekal? Ya mana di perjanjian baru Yesus dipanggil Bapa yang kekal? Satu. Aku dan Bapa dalam Di dalam satu kitab juga. Anda Itu juga. satu apa? Satu apa? Yohanes 10 ayat 30 Bu. Satu apa? Satu pribadi dong Bu. Satu pribadi itu Nah. satu apa? Satu pribadi gimana? Dia berarti Bapa itu turun ke bumi. Nih baca lagi ya Yesaya ya Bu ya biar paham ya. Anak itu telah lahir, itu Nah. telah lahir tulisannya, bukan akan lahir, Itu itu telah nubuat lahir. Bu, dia penglihatan, dia melihat itu telah lahir. Ya udah, Dia kalau melihat begitu telah lahir dengan akan lahir sama berarti menurut kalian. Dari mana Anda tahu? Makanya tadi siapa itu makanya kalau memang nggak mau terima Ibu harus bisa menafsirkan itu Yehezkiel, siapa. Yehezkiel. Menurut orang Yahudi itu Yehezkiel. Yehezkiel. Oh iya, Yehezkiel. sebagai Bapa yang kekal. Bukan menurut saya nggak mau kurang ajar mentafsirkan kitab orang Yahudi, terus menubuatkannya sembarangan mencoba-coba, saya nggak mau. Itu kitabnya orang Yahudi dan orang Yahudi mengatakan itu bukan untuk Yesus tapi Yehezkiel. Itu kitab orang Yahudi. Itu kitab orang Yahudi. Sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Sebagai Tunggu, Bapa yang Anda kekal. mau mengatakan sebagai Allah yang Bapak Allah apa Allah yang kekal. Di dalam kitab Anda banyak nama-nama Tuhan itu disematkan, bahkan Nah, tempat-tempat pun disematkan nama Tuhan makanya. juga. Jadi gitu ya. Makanya Di dalam sembarangan. kitab Anda, di Emang dalam Yesus enggak, ya? di dalam- Emang Yesus di dalam kitab Anda, Emang nama Yesus Tuhan pernah itu sudah ngaku? banyak disematkan kepada manusia. Emang Yesaya pernah ngaku sebagai Bapa yang kekal, Raja Di mana damai. Yesus mengaku kalau dia Bapa yang kekal? Aku dan Bapa adalah satu. Dan dia juga mengatakan kepada muridnya, Bapak Oke. jadikan mereka Kalau muridku gitu, satu sebagaimana kau satu, kita berarti baca Yesus Yohanes muridnya ya. jadi Bapak kekal juga. Kita baca Yohanes ya Bu ya, sebentar ya, sabar ya. Yohanes 8 ya. Yohanes 8 ayat 58. Kita lihat. Nih Bu, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Menurut Ibu gimana nih? Kalau Yesus Melkisedek sebagai manusia. tidak berawal tidak berakhir. Melkisedek Nah, di iya, Tuhan saya yang tanya. adil lah. Iya, saya tanya, ini siapa? Ini Yesus bisa bicara seperti ini loh Bu. Ya karena memang segala sesuatu itu di lahul mahfuz memang dalam Islam pun juga percaya. Aduh. Jadi Yeremia pun Kalau ada. begitu, Tuhan ini sudah dia, mengenal kalau Yeremia. begitu, Muhammad bukan nabi penyempurna, dia kalah jauh sama Yesus. Buktikan, ya. buktikan lah Ini siapa dia yang buktikan. membuatkan nabi palsu. Mana buktinya? Ini nih Yesus nih. Yesus Mana? berkata seperti ini gimana? Apa Ini Ibu kata gimana? Coba terima. Aku berkata kepadamu Apa katanya? sebelum Kata Abraham Yesus jadi, kepada aku mereka, telah aku ada. berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Terus kenapa? Melkisedek berarti juga Tuhan. Iya Bu, Melkisedek itu adalah imam. Imam yang bahkan Dia lebih dihormati hebat oleh daripada Yesus, Abraham. Iya lebih hebat daripada Yesus loh dia loh. Dia tidak Melkisedek berawal tidak berakhir. dia belum menjadi sebagai orang yang menyatakan namanya. Oh berarti dia lebih hebat dari Yesus. Dia siapanya Yesus, Kata saudaranya Yesus. siapa Bu? Yesus itu siapa? Yesusnya siapa nih Bu? Nih coba nih. Yesus nggak ada di perjanjian lama, nggak ada. Yesus Oke. nggak ada. Nggak Kalau dikenal Yesus ya udah. di zaman Kalau Herodes. misalnya aku dan Bapa adalah satu tadi Ibu menurut Ibu apa? Aku dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa ya, bukan aku dan Allah ya. Aku dan Bapa Aku adalah dan satu. Bapa adalah satu. Bahkan Yesus pun mengatakan, jadikanlah Bapa mereka satu seperti engkau dan aku satu. Artinya menurut Anda kalau itu satu dalam pribadi, berarti Yesus juga meminta muridnya dijadikan Allah juga gitu. Tidak dong, beda lagi. Nah, ketika orang diselamatkan sama Tuhan, ya, kita memiliki keselamatan itu. Dan Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku ada tinggal di dalam kamu. Tetapi ini dia bicara tentang pribadinya sendiri, yang dimana dia adalah yang alfa dan yang omega, yang terdahulu dan yang terkemudian. Nah, apa buktinya dia yang terdahulu yang terkemudian? Nah, makanya dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Beda dengan kita manusia. Kalau kita manusia nggak bisa seperti ini. Aku ada sebelum Abraham jadi, Melkisedek itu buktinya nggak bisa. Melkisedek lebih hebat Melkisedek dari tinggal Yesus. di mana, Bu? Melkisedek tinggal Ya saya nggak tahu. ada Yang hidup penting Anda ada mengatakan, ada hidup di sini, Bu. Melkisedek ya ada berarti hidup di perjanjian ya, baru. artinya di dalam kitab itu, oh berarti kitab perjanjian lama itu salah berarti.
Yang bilang salah siapa, Bu? Saya tanya Ya, karena Melkisedek. saya mau tanya. Saya tanya Melkisedek ada hidup di perjanjian baru apa enggak? Berarti kalau nggak ada di perjanjian baru, berarti dia nggak ada. Berarti itu salah. Yang Makanya tertulis di saya dalam bilang perjanjian lama. kita membahas Yesus. Kita membahas Yesus. Iya, Anda kan bilang Yesus itu Kalau hebat Mbak Iva, seandainya karena Melkisedek ada ada sebelum di Abraham ada. perjanjian baru, nah barulah kamu bisa ngomong begitu. Tuh, Ini yang kok kita gitu bahas. aneh ya? Enggak, lucunya Emang ada. Melkisedek, Anda lucu. Melkisedek pernah ngomong, aku Alfa dan Omega. Dia kan tidak berawal dan tidak berakhir, lebih hebat daripada Alfa dan Omega. Alfa Omega berarti adalah ada awalnya, ada akhirnya. Kalau Oke. Yesus Ibu tidak tahu berawal nggak tidak Melkisedek itu siapa? Melkisedek itu siapa? Ayo tunjukin kepada saya siapa Melkisedek. Makanya ibu ngomong-ngomongin Melkisedek ini kita akan lari ke jauh-jauh, Nah, lompat ke sana kemari. saya Ini aja ibu tidak- tolak. Ini aja Anda ibu tolak. kata gini loh. Yesus kan nama Maria, anak manusia yang mati digantung di tiang salib. Oke, tapi kok dia udah ada ya sebelum Abraham jadi ya? Gimana dong? Kita tanya sama Melkisedek juga. Melkisedek lebih hebat lagi daripada Yesus. Kalau begitu gini aja Bu ya. Kalau gitu ibu harus bilang bahwa Yesus ini bukan manusia gitu ya. Dia ya. Saya yang harus mengatakan Yesus bukan manusia. Yesus anak manusia. Masalahnya kan sebelum Abraham jadi ada loh dia, sudah ada loh. Nah, Nah, memang jangan-jangan itu Yeremia juga. jangan Yeremia jadi sebelum lahir Melkisedek. juga dikenal Tuhan. Bu, jangan-jangan ya jadi Melkisedek memang Yesus gimana Bu? Mana Ayo. tunjukkan kalau itu Yesus, mana buktinya? Bukan masalah nunjukkan ayo Yesus tidak. Ya ibu harus tahu kronologi sejarahnya. Anda kan Kenapa nggak dalam kitab Amsal? Ya, Anda kalau gitu tahu nggak keluaran dalam kitab nomor 2 Amsal? ya. Ibu baca keluaran nomor 2 ya. Baca dulu ya kalau gitu ya. Jadi Melkisedek Yesus gitu. Oh, menurut ibu siapa? Gimana gua tahu, bukan kitab gua. Oh, Ya, kalau nggak betul, tahu kita jangan tulis. komen. Kalau nggak tahu jangan Loh. komen dong. Sekarang gini poinnya ya. Anda bilang Yesus lebih hebat karena Alfa dan Omega. Sementara ada yang lebih hebat lagi tertulis di kitab Anda. Anda nggak mau menuhankan dia. Itu Melki. Si Melki lebih tinggi daripada Yesus yang cuma Alfa Omega 3. Kalau begitu Allah kamu Dia berarti kan Alfa cuma dan kota Omega saya. berarti lebih rendah dari Melkisedek ya? Allah saya tunjukkan bahwa Allah saya lebih rendah daripada Melkisedek. Kan itu kan bukan kitab saya. Kitab Asmaul Melkisedek itu kan bukan kitab saya. Asmaul Husna katanya Allah, Allah saya lebih segala-galanya. Alfa dan Allah Omega. saya segala-galanya. Allah saya segala-galanya. Oh, kalau begitu lebih rendah daripada Melkisedek dong. Ya enggak? Emang Iya. Melkisedek ada di Al-Quran? Emang ada nggak di Al-Quran Melkisedek? Tadi bilang katanya kalau Alfa dan Hei. Omega katanya itu lebih Enggak, kitab rendah. itu. Sejak Enggak kan kapan? ini kan di dalam kitab PB Yesus, di dalam kitab perjanjian lama ada Melkisedek. Sorry Dori ini. Di dalam kitab kami nggak ada tuh Melkisedek. Sorry ya. Jadi jangan bawa-bawa kitab kamu ke kitab saya. Oh, ibu tadi bilang katanya Alfa dan Omega itu lebih rendah. Berarti ya secara tidak langsung ibu merendahkan Allah ibu. Begitu. Bu Enggak, di dalam Husna. kitab enggak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab saya karena enggak ada Melkisedek di dalam Nah, kitab Anda. makanya Itu Yesus Yesus bicara. Alfa dan Yesus Omega Alfa dan doang. Omega. Sementara di dalam Yesus kitab Alfa dan PL Omega. Melkisedek tidak berawal tidak berakhir. Yesus Alfa Ya, dan Omega itu lebih dia. rendah. Lebih rendah. Lebih rendah. Itu menurut kitab Anda. Melkisedek. Menurut kitab Anda. Menurut Saya kitab Anda. tanya, lebih rendah. Alfa Omega Ya itu dong, lebih menurut rendah. kitab Anda. Menurut kitab Anda iya. Dia adalah Tuhan yang mengawali dan yang mengakhiri. Apakah itu lebih rendah? Yang mengawali. Itu yang tidak berawal tidak berakhir malah lebih hebat lagi Melkisedek kan sudah bilang. Saya tanya ini, orang yang awal dan yang akhir ini lebih rendah apa lebih tinggi? Saya tanya. Yang ada saya justru nanya balik, yang tidak berawal tidak berakhir itu lebih hebat daripada yang berawal dan berakhir. Itu di dalam kitab Anda tertulis dan di dalam kitab kami tidak ada tertulis. Yang berawal, yang berakhir, yang tidak berawal, yang tidak berakhir itu siapa? Di dalam kitab Anda kan Yesus. Yang awal itu bukannya tidak berawal, yang awal malah. Ya, sementara Yesus tidak berawal, si Melkisedek tidak berawal malah, dan tidak berakhir. Nah, Yang tidak berawal ini Terus? ibu tahu nggak soal ciptaannya dia? Kenapa dia Apaan tidak sih ini? berawal? Nggak pernah ini gue tahu kan makanya di kitab dibaca. tulisannya. Nih, kalau begitu nih baca ya di ayat nih. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan." Tuhan ini huruf kapital besar ya, artinya kan beda. Aku Itu siapa telah Yesus? menampakkan diri. Tuhan ini Adonai Bu, YHWH ya ini ya, YHWH ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri ya Bu. Dia belum menyatakan diri Bu namanya. Walaupun dia udah mengaku sebagai YHWH, tetapi dia belum menyatakan namanya. Nah, menurut ibu ini siapa? Kira-kira kapan dia menyatakan diri itu kapan? Ya, tunjukin aja Iya, kalau kan? ada umat Yahudi menyembah kepada Tuhan yang punya 3 pribadi yang nuzul ke dunia menjadi manusia terus mati di tiang salib. Itu aja gampang. Saya tanya Bu, kapan kira menurut ibu tuh dia menyatakan diri? Kapan? Menyatakan diri ini menyatakan bagaimana dia nongol ke dunia terus berubah. Tada, gua Tuhan nih gitu. Menyatakan namanya Bu. Ini nih, makanya baca Bu, jangan Apa, alergi baca. emang oke, nama Tuhan Anda siapa sekarang saya tanya? Yesus Yesus. Kristus Bu. Yesus itu Iya. berasal dari apa? Yesua. Karena baca di Juru kitab selamat perjanjian ya. lama. Karena Allah kita Yesua mulai dalam itu. perjanjian lama sampai perjanjian baru, dia adalah juru Selesai selamat. saya ngomong Bu. dulu dong. Gua ngomong dulu ya. Ya, Juru gimana? selamat tahu arti apa? Juru selamat dalam bahasa Ibrani apa? Apa dan bahasanya apa ya? Mosia. Bu ya?
Oh, Mosia. gitu. Oke. Jadi Mosia itu sudah banyak di dalam kitab perjanjian lama, bahkan Musa pun dikatakan Mosia. Nah, sekarang Anda mau mengatakan bahwa Tuhan menyatakan namanya yaitu Yesus. Sekarang gue tanya, kenapa itu nama Yesua banyak banget di kitab PL? Kenapa nama Tuhan diberikan kepada banyak orang? Yesua bin Nun, Yesua ini, Yesua itu. Dan anehnya nama Yesus, itu bahkan nama kriminal pun ada, Yesus Barabas. Lu bayangin nama Tuhan dipakai-pakai orang. Bu, tadi kan udah dibilang. Jadi yang namanya Yosua itu juga bukan hanya pakai bin-bin itu, beda Bu ya. Jadi di sini dia harus punya nubuatan. Yosua nama Tuhan lu apa enggak, Mbak Fatima? Iya, Yosua nama Tuhan Anda apa tidak? Oke, kalau Anda mengatakan nama dia belum dinyatakan, berarti nama Tuhan Anda sudah dinyatakan kepada Yosua. Kedatangannya Yosua tidak ada di dalam perjanjian baru. Dia tidak ada di dalam kitab Injil. Ya, jadi Yosua di dalam perjanjian lama berbeda. Yang penting namanya. Karena Yosua bukan Mesias. Jadi yang dimaksud di sini nama adalah Yesus siapa? Nama Yesus siapa? Nama Yesus siapa? Mesias banyak. Mesias banyak. Mesias banyak. Mesias banyak siapa aja, Bu? Oke. Daud Mesias yang diurapi. Mesias itu banyak. Daud adalah Mesias juga diurapi. Aduh, Mosia banyak. Ehud adalah Mosia juga. Ibu ada dapat ayat di mana sih, Bu? Oke, saya tunjukin ayatnya. Sabar. Silahkan. Oke. Apakah Yesus Daud punya gelar Mesias? Coba ayatnya di mana? Daud itu Anda tahu nggak arti Mesias? Ya, yang diurapi, Bu. Terus? Daud diurapi apa enggak? Memang diurapi, tetapi beda. Apa bedanya? Tidak punya gelar Sekarang Mesias. kita bicara tentang Mesias. Mesias itu di dalam PL 1 Samuel 9:16. Kalau begitu, baru gue mau jawab. Kalau begitu, baru gue mau kasih dalil. Gimana sih? Elisa 1 Raja 19:16 juga. 1 Samuel Daud 16. Kores di Yesaya 4:51. Nah, sekarang Mosia di dalam Yesaya 19:20 itu Musa menjadi Mosia. Di dalam Ehud Hakim-Hakim Ehud juga adalah Mosia. Di Hakim 13. Mana Bu? Mana sih? Kita mana di sini? Buka Yesaya 19:20. Yesaya 19:20. Tantar Yesaya. Mana tadi Yesaya? Yesaya berapa? Mosia ya. Yesaya 19:20. 19 ayat 20 ya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan. Oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Nah, kitab Yesaya itu kitab apa, Bu? Emang kitab Yesaya kitab apaan? Kan itu kitab bukannya nubuatan, Bu. Kitab nubuatan nih, Bu. Kitab para nabi. Emang yang minta penindas tentang juru selamat. Ya, itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Emang itu di tanah Mesir gitu? Mana tentang mana itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan. Ini beda lagi. Juru selamat oleh orang-orang penindas. Musa beda. Baca bahasa Ibraninya itu Musia. Ini mengirim seorang juru selamat. Bu, dengar ya. Ini mengirim seorang juru selamat. Ini beda. Ini menceritakan tentang Musa ketika dia dipakai Tuhan untuk menjadi juru selamatnya orang bangsa Israel terhadap. Berarti dia Musia. Bukan ya, dong. Dia berarti. Beda dong. Kalau begitu, bukan. Baca kitab Sekarianya tanahnya. Nabi kamu bagaimana nabi kamu? Nabi kamu apakah Musa itu punya gelar Al-Masih? Sekarang gini, yang memberi gelar Al-Masih itu, yang diberi gelar Al-Masih di dalam Islam itu cuma Nabi Isa AS, tapi di kitab kamu tertulis bahwa Musa adalah Mosia. Lalu apa hubungannya dengan saya? Ceritanya beda. Ini gak ada Mesias, gak ada tulisnya disebut Mesias. Anda tahu nggak Mosia itu artinya apa? Apa artinya? Oke, Mesias memang beda. Mesias itu artinya yang diurap, itu Mosia artinya juru selamat. Bedanya di mana? Juru selamat apa? Juru selamat apa? Artinya? Ya, yang tukang menyelamatkan lah, masa juru pakai? Tukang menyelamatkan untuk apa nih? Untuk apa nih? Juru selamat kemana nih? Ini gue nggak peduli, yang penting Musa di situ masih artinya sebelum Yesus ada. Loh, sekarang gini, poinnya adalah sebelum Yesus sudah ada Mosia. Misalnya kayak Keluaran 3 ayat 14 mengatakan sebelum Yesus Mosia sudah ada. Aku kepadamu. Beda Bu, Al-Masih sebelum Yesus jadi Mosia. Yang lain Mosia udah banyak. Ehud juga jadi Mosia di Hakim 3:15. Mesias Bu, bukan Mosia Bu, Mesias Bu. Ya, kalau Mesias itu beda. Mesias gimana sih? Masa saya harus ngajarin Anda bahasa Ibrani? Mesias itu Mesias yang diurapi. Mosia beda. Emang apa artinya sama Musa beda Bu, gelarnya sama Musa beda. Oh iya. Jadi Yesus apa? Yesus apa? Mesias Yesus apa? Mesias Bu. Oke, Daud Mesias. Daud Mesias. Bukan beda. Arti Mesias apa? Arti Mesias apa? Aduh, arti Mesias diurapi ya Bu ya. Masa diurapi bolak-balik ya, diurapi. Memangnya itu gelar, sebuah gelar. Beda Bu. Ini gelar masalah diurapi dengan Mesias yang akan datang. Beda, Mesias yang akan datang. Ya, arti Mesias itu apa? Baca Yesaya 4:8 ya.
Bolak-balik saya ya, mau tanya, Bang, arti saya udah Mesias nanya itu ya. apa? Yang diurapi, Arti Bu. Mesias apa? Oke. Yang diurapi, Bu. Mesias yang bergelar Mesias di dalam kitab Perjanjian Lama ada apa enggak? Ya, Bu, ya, baca ya. Nih, baca. Yesus juru selamat atau yang diurapi sih? Yesus adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Beda Juru selamat tadi, bahasa Ibu Ibrani baca, apa? Juru selamat. Juru selamat Juru selamat. bahasa Ibrani apa? Juru selamat untuk orang Mesir beda ya, Bu ya. Juru selamat untuk orang Saya bahasa tanya, Israel saya mau nanya itu. beda. Bahasa Juru selamat Ibraninya itu juru yang selamat apa? menyelamatkan. Juru selamat itu Iya. beda, Bu ya. Bahasa Nih, Ibraninya baca, Bu. apa? Biar bisa paham, dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Aku juga yang terkemudian. Ibu, menurut Ibu ini siapa yang ngomong? Makasih ya, makasih banyak ya. Berarti benarlah kata Tuhan Bani Israel ini, dia tidak berubah karena dialah yang tidak bisa dideskripsikan. Tiba-tiba kalau ada Tuhan baru yang lahir di zaman Herodes, berarti itu bukan Tuhan, karena dia Tuhan mengatakan, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Berarti tidak ada lagi Tuhan yang lahir di zaman Herodes. Yang terkemudian datang ya? Yang terkemudian ini Terkemudian ini maksudnya bagaimana? Loh, kan dia Alfa dan Omega. Berarti dia yang terkemudian yang datang. Iya, maksud Alfa dan Omega menurut Anda ini apa? Definisinya dia yang mengawali, dia yang mendahului, dan dia yang terkemudian. Kemudian artinya bicara tentang kedatangannya, dia telah datang. Ini sesuatu dia datang efeknya terus dia datang gimana gitu. Benar, Bu. Nyotos terus ya. Keluaran 6 ayat 2 tadi mengatakan apa? Dia telah menyatakan namanya. Dan dia berkata bahwa dia aku yang tetap sama. Aku yang terdahulu, aku juga yang terkemudian. Artinya ketika dia datang ke dunia, aku datang ke dunia menjadi manusia. Dia adalah dirinya sendiri. Jangan menambahi di dalam 1 Korintus itu nggak boleh. Jangan engkau melampaui yang tertulis. Di mana dikatakan Tuhan Perjanjian Lama akan berubah jadi manusia, mana? Bu, ini Bu baca. Ini Bu baca, Bu. Tadi Yesaya 9 ayat 5 Ibu tolak. Maunya apa? Mana dia jadi manusia, mana? Selesai. Kita lari ke Al-Quran saja karena Ibu sudah nggak mau. Saya tanya dulu udah berapa pertanyaan. Ini udah saya catat loh poin-poinnya nggak Anda jawab. Di mana dinyatakan bahwa Tuhan Perjanjian Lama akan berubah jadi manusia? Oke, tadi saya 9 ayat 5 mau ya? Siap ya? Tadi ya? Di mana di situ kalau Tuhan mau berubah jadi manusia? Oke. Kalau cuma ayat gitu masa juga bisa. Oh, ini ada tulisan terkemudian, ada tulisan terakhirnya, berarti ini Yesus. Ya, saya juga bisa kayak gitu. Ibu baca nih, baca. Apanya yang mana nih? Yang ayat berapa? Coba buka, Ibu buka kamera deh. Seorang anak telah lahir untuk kita. Saya tanya, telah lahir itu dengan akan lahir beda apa sama? Sorry, aku minum ya. Ibu buka kamera deh. Ibu buka kamera. Bentar. Nah, Ibu ini siapa? Yang dimaksud ini siapa? Yang punya gelar penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang perkasa. Memberikan Ibu, kalau ditanya, Ibu jawab saja. Kalau ditanya jawab aja, nggak usah ngalor ngidul. Saya tanya nih, seorang anak telah lahir ke dunia, yang telah lahir ke dunia ini, Ibu jangan nyerocos ya. Ibu jangan nyerocos. Anda tanya nggak sih? Ya, saya tanya. Nah, Ibu harus jawab ini. Ini yang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai ini siapa? Gelarnya siapa? Kata orang Yahudi itu Yehezkia. Pertanyaan saya, kapan Yesus dipanggil Bapa yang kekal? Sebentar, Ibu tanya katanya Yehezkiel. Apakah Yehezkiel pernah mengaku penasihat ajaib Allah yang perkasa? Yehezkiel. Apa dia pernah mengaku Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai? Dia pernah begitu? Pernah mengaku itu? Di dalam kitab Perjanjian Lama, orang-orang yang diberikan nama Tuhan itu banyak. Bahkan sebuah tempat suci pun dipanggil dengan nama Tuhan. Saya tanya Ibu, Yehezkiel pernah ngaku nggak? Pernah ngaku ngomong ini nggak? Pernah ngaku dia dipanggil atau dia ngaku di situ tertulis? Dia ngaku nggak? Nah, Akulah Bapak yang... Gelarnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini siapa, Bu? Kan dia seorang anak laki loh. Dia lahir seorang laki-laki, Bu. Ini kitabnya orang Yahudi. Seorang anak setelah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Memangnya Yesus dia pernah mengaku jadi Tuhan dan juru selamat? Dia pernah mengaku juru selamat? Apakah dia dipercaya sama orang pada waktu itu dia sebagai juru selamat? Gimana sih? Ini tanya juru selamat apaan sih? Anda pertanyaan Anda apa poinnya? Memangnya tuh Ibu nggak ngaku bahwa Yesus juru selamat? Juru selamat untuk Bani Israel yang ngaku saya, dia untuk Bani Israel memang. Kenapa emang? Tidak, Bu. Salah, Bu. Ibu nggak mau terima kenyataan saja. Dia yang mengakui kok aku untuk berdoa dari Bani Israel. Lalu? Dari Bani Israel ya, dari ya. Ibu tahu nggak? Iya. Tuhan tuh memilih bangsa Israel untuk menjadi saksinya. Apa sih? Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi pilihannya. Ibu paham nggak? Tahu di dalam Al-Quran Bani Israel menjadi bangsa yang terpilih. Emang kenapa? Nah, kalau begitu, ketika Tuhan ada di bangsa Israel, Dia mengutus para muridnya ya untuk menjadi saksi-saksinya. Maka Dia berbicara
Ya, ini berbicara untuk pergi ke seluruh dunia. Pergi untuk ke seluruh dunia ya, semua orang untuk mengabarkan Injil dan bahkan untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Sebenarnya berantakan banget. Ini kita ngomong apa? Poinnya apa? Loh, dari tadi nggak ngerti poinnya apa bagaimana? Yang punya gelar tadi sudah kalah perkasa siapa? Nah, ibu Saya sendiri mengatakan menurut orang Yahudi itu adalah Yehezkiah. Tapi saya nggak mau lancang mentafsir kitab orang Yahudi, paham? menurut Yahudi, Orang Yahudi. Ya, Yeskia, lalu Yeskianya pernah nggak di situ dianggap sebagai bapak yang kekal, Raja Damai? jangankan Yehezkiah, Bait Suci pun dipanggil dengan nama dalilnya. Kalau Jadi ada seorang yang laki-laki, dia seorang laki-laki lahir. Dia lahir seorang Bait Suci itu. di situ kan Bait buktinya Sucinya telah lahir. lahir. Iya telah lahir. Siapa itu manusia? Manusia itu siapa, Bu? Yang telah lahir. Yahudi, Yehezkiah, gimana sih? Oh, apakah Yeskiel itu diakui sebagai bapak yang kekal, Raja Damai, Juru Selamat? Banyak, saya sudah katakan banyak nama Bukan orang. masalah banyak. Siapa? Banyak itu siapa? Masalah banyak itu siapa? Jangan ngomong banyak-banyak melulu. Sabar, saya nggak bisa. Anda kan loncat-loncat, kita nggak ada tema, kita nggak ada model. Saya ngikutin kamu. Makanya saya minta satu. Jadi Anda ketika minta, nggak mungkin saya langsung dalil. Kita udah kemana-mana. Saya minta satu tema, Anda kasih. Saya minta moderator, Anda nggak kasih. Anda memang mau loncat-loncat. Saya disuruh bangun diri. Dari mana? Boleh. Saya ngikutin kamu. Saya ngikutin kamu. Saya mau kasih dalil dulu, sabar. Saya kasih dalil dulu, sabar. Ya, oke, tunggu. Tunggu ditutup lagi. Saya pernah membaca di kitab Anda bahwa nama Tuhan itu bahkan dipanggilkan kepada Bait Suci. Bentar. Oh, Bait Suci bisa lahir ya, Bu ya, sebagai seorang putra ya. Ini nggak ada korelasinya. Saya bilang nama dipanggilkan kepada. Makanya Anda itu dengar dulu maksud saya. Ya, tadi gimana, Bu? Panggilkan namanya kata, sedangkan Bait Suci pun dipanggil dengan nama Tuhan gitu loh. Bu, ya saya 95 tadi bicara Bait Suci apa bicara manusia ya? Saya bilang di dalam kitab Anda saya pernah baca bahwa banyak orang-orang yang menggunakan nama Tuhan, dipanggil Tuhan yang perkasa itu ada. Saya mau cari dalilnya dulu. Sebentar, saya udah kumpulin kemarin. Ini nggak tahu simpannya di mana karena kan pakai HP ini, gitu loh. Sabar. Jadi kalau Anda bilang Yesus Bapa yang kekal, saya juga minta mana? Yesus dipanggil Bapa yang kekal mana? Anda bilang aku dan Bapa satu. Kapan dia dipanggil Bapa yang kekal itu kapan gitu loh? Kapan di perjanjian baru dia dipanggil Bapa yang kekal? Nggak ada, nggak terpenuhi gitu loh. Sama berarti pertanyaannya. Bentar ya, saya tutup dulu. Ini kalau saya bentar, saya masuk lagi boleh ya? Ngapain Bu harus keluar-keluar lagi, Bu? Sudah gini aja, Bu. Kamu lihat ini aja. Lihat ayatnya aja dulu gini. Ibu lihat baik-baik. Ya, ini kan mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Diberikan Iya, untuk itu kita. telah kan? Ya oke, gak masalah. Seorang putra telah diberikan untuk kita, Bu. Apakah Ibu merujuk kepada Yeskia? Apakah Yeskia itu diberikan untuk kita, Bu? Itu bukan kata saya, itu kata orang Yahudi. Saya nggak mau begitu. Ibu nggak usah ikut-ikutan sama orang Yahudi. Itu mengatakan Ibu nggak usah ikut-ikutan sama orang Yahudi. Ibu nggak usah ikut-ikutan sama orang Yahudi kalau ini kan begitu. kitabnya orang Yahudi. Ini kan kitab orang Yahudi. Tadi ini orang Yahudi nggak bisa bantah. Yahudi bisa bantah. Emang kapan Yesus dipanggil Bapa yang perkasa? Bapa yang kekal itu kapan dipanggil? Tanya sama orang Yahudi, Memangnya yang dianggap Mesias yang ditunggu-tunggu Yeskia? Nggak, itu bukan berkata tentang Mesias, tapi Bapa yang kekal. Kapan Yesus dipanggil Bapa yang kekal? Memang itu ada kata Mesiasnya. Kalau misalnya aku dan Bapak adalah satu, Ibu nggak mau juga. Di dalam kitab Anda, Allah di dalam diri manusia itu banyak ayatnya. Banyak ayatnya di mana di dalam kitab Anda, Tuhan ada di dalam diri manusia. Tadi Ibu bilang bahwa Yesus itu berdasarkan dalil Anda. Bapak di surga, dia lahir bukan dari manusia, ya kan? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan Ibu tadi menyangkut pautkan dengan Tritunggal, ya kan? Menyangkut pautkan dengan Tritunggal, lalu menganggap bahwa Bapa itu adalah bapaknya Yesus. Nah, berarti Yesus adalah anak Allah, kan gitu. Yesus berkata, dengar dulu, Yesus berkata apa? Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya Yesus punya Tuhan. Ya, Tuhannya Yesus siapa? Sebagai Bapa yang kekal? Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Bani Israel. Kenapa kok dia bisa bilang begitu, Bu? Ya, dia punya Tuhan. Orang dia berdoa aja kok. Di dalam kitab Lukas dia berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Kalau masalah berdoa, kenapa Allah kamu bersolawat untuk Muhammad? Karena dia memberkati Nabi Muhammad. Kenapa emangnya? Nggak boleh. Anda iri. Orang bersolawat kok memberkati. Beda, Bu, memberkati dengan bersolawat. Coba tunjukkan
konstruksi grammarnya mensolat beribadah dengan sholat memberkati. Coba tunjukin kepada saya. Grammarnya ya. Saya memberkati kamu misalkan. Nah, itu beda lagi kalau saya mendoakan, saya berselawat. Nah, Ibu berselawat itu apa artinya, Bu, berselawat, Bu? Anda kan yang komplain, tunjukin bahasa Arabnya. Saya nggak mau mengajarkan di sini, nggak mau mengajarkan fiil, isim, nggak mau. Ibu yang bahasa Arab ya? Ibu bahasa Arab. Ibu pintar bahasa Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa. Karena Anda yang komplain kan? Coba ngomong sama Bu Fadila deh kalau bahasa Arab. Ya, Kalau saya nggak bisa bahasa Arab, pernah jadi TKW. Saya nggak pernah jadi TKW. Oh iya. TKW ya? Bahasa Arab TKW Saya sama nggak pernah bahasa jadi Arab TKW, Al-Quran jadi beda. saya nggak bisa bahasa Arab. Ya, memang beda. kalau bahasa Ya, Arab beda. Ya, Kalau berarti bahasa Arab aja ahlinya Bu Fadila tuh, ahlinya. Ayo kalau mau bahasa Arab sama dia aja, Bu. Oh, jadi minta tolong, boleh dong saya masukin teman saya satu orang. Saya jangan adil dong. Masa Anda bawa teman nyerang saya di konten Anda, nggak malu? Anda teman saya Tadi saya suruh bawa si siapa? teman saya masih satu. Nggak bisa dong, nggak mau, saya nggak mau kasih. Nggak mau, nggak apa-apa dong. Sama perempuan kita. Nggak bisa, suka-suka saya dong. Anda bawa teman, datanya cuma saya dan Anda. Sekarang Anda kewalahan bawa Fadila. Saya nggak bawa teman dong. Bu Rifa begini, Loh, kan bisa janjinya bawa sama Bu Umi, Bu Umi. Tunggu dulu, tunggu, saya nggak ada urusan sama Bu Fadila. Bu Rita, Fadila bohong. Bu Rita, Tanya video Anda, video Anda bilang saya dan kamu. Santai dulu. Dan Santai dulu. saya teman saya, Anda curang. Dari kemarin Bu Fatima bilangnya sama Umi Dini loh. Nah, Umi Dini nggak datang. Nggak ada Nah, kaitan itu satu. ini nggak ada urusan sama saya. Sekarang begini, ente tadi minta bahasa Arab. Bu Fatima memang nggak bisa bahasa Arab. Oke, sekarang jelaskan kepada saya. Ya, salah. Tadi ente bilang gini, Uni Rifa. Uni Rifa tadi kan bilang masalah yang awal dan yang akhir. Uni Rifa tadi saya mendengar banget. Uni Rifa tadi bilang di Allah Anda nggak ada. Anda buka Ada. Ada, saya nggak pernah bilang nggak ada. Jangan fitnah. Jangan fitnah. Yang tidak, yang sidik yang ada di kitab. Oh, ini udah keroyokan, fitnah. Al-Hadid ayat 3 Anda baca. Ada. Wal awal Oh, ini wal apa? akhir wal zahir wal batin. Wa bikulli syai'in alim. Jangan kesurupan, Artinya Bu. yang awal dan yang akhir, yang Bu paling Fadila akhir jangan dan yang kesurupan. akhir, Santai. Oke, ngomong. Saya dan maha mengetahui segala sesuatu. Bu Rita, santai dulu. Ente tadi, sebentar Bu, dia tadi bilang di Allahnya tuh nggak ada yang awal dan yang akhir. Nah sekarang saya Kita baca pakai videonya. Tunjukin kapan saya Al-Qurannya dia bilang di Al-Hadid ayat 3 ini. nggak bisa. Ikra Al-Hadid. Hah? Kok Apaan sih? Apaan sih Jora? bisa Mana? dilihat? Review lagi. Oke, bentar, Bu. Review lagi. Aja, Bu. Bu Fadila, salawat aja. Review lagi. Kamu tadi fitnah. Saya difitnah sama Bu Fadila. Saya nggak mau. Ente review lagi nanti. Jangan lari. Saya nggak mau. Ente Lari. Anda mau fitnah. Coba tunjukin di mana saya mengatakan tidak ada. Bu Rita, sebentar, Bu Rita. Nah, ini dia. Santai. Tapi yang ente ini, aduh, susah. Sekarang masalah sholawat. Yang ketiga Anda, Bu Fadila. Oh enggak, ente Saya mau ngerti tanya sama Anda. Saya mau tanya sama Anda. Saya nggak mau ngikutin alur Anda. Saya nggak mau ngikutin alur Anda. Di mana saya mengatakan tidak ada al-awwal al-akhir. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya di mana saya mengatakan. Saya mau. Ayat 3 tadi ente bilang. Bukan. Saya berkata tidak ada Allah yang awal dan akhir. Di mana saya katakan itu? Anda bilang saya mengatakan tidak ada di Al-Quran mana? Ente ini wah licik ini. Bu Fadila. Kedua, ada sekarang masalah sholawat. Aku langsung ya. Sholawat. Ente tahu nggak arti kata sholawat? Silakan ngomong sendiri, saya tidak berbicara dengan Anda. Anda memfitnah saya. Klarifikasi fitnah Anda dulu. Enggak ada fitnah. Oh, enggak Ada. bisa. Tadi Anda bilang saya mengatakan tidak ada kata Allah yang awal dan akhir. Oke, Oh ya udah, Anda bilang sendiri aja. Silakan bicara sendiri. Ya. Sebentar. Sholawat. Ya masalah sholawat tuh Kita Fatimah. mau Aku ngarep tanya. salawat aja. Ya, aku mau tanya. Arti sholawat itu apa? Klarifikasi saya yang tidak pernah Oh, mengatakan tidak bisa klarifikasi. Saya tidak mau. Kita tidak memfitnah. Licik kan, ente Tidak mau, licik, saya ente licik. Duh, Silakan, nggak apa-apa. udah ketahuan. Anda yang licik. Yang licik Anda. Oh, enggak. Yang licik Anda masuk. Oh, enggak. Anda memfitnah saya. Sebentar. Anda memfitnah saya mengatakan tidak percaya ada awal dan akhir di Al-Quran. Saya mengatakan tidak ada Melkisedek di dalam Al-Quran saya. Lalu Anda memperintirnya. Ini konten kalian loh. Saya berada di kontennya Fatimah sekarang ini. Dan Anda masuk memfitnah saya. Bahwa saya mengatakan tidak ada awal dan akhir kepada Allah. Anda memfitnah saya. Enggak. Tunjukin ayat. Tunjukin videonya. Al-Qur'annya Tunjukin. harus balik dong, ete. Bu Rita, Harus balik dong. Bu Rita, bentar dulu. Bu Fadila, sebentar, Bu Fadila. Gak bisa bahasa Arab tidak, Bu. Udahlah, malas saya. Gak bisa Ya udah, Anda aja pergi. Kenapa Anda masih tiba-tiba nyerang saya dengan memfitnah saya mengatakan tidak ada awal dan akhir daripada Allah. Padahal saya mengatakan tidak ada Melkisedek di Al-Quran. Anda yang nggak ngerti tiba-tiba menyimpulkan masuk menyerang saya. Anda mungkin Anda licik, Anda bukan budak, Anda memfitnah saya. dulu. Sebentar. Baik kok di review
direview lagi perkataan Uni yo. Silakan, Dicari dulu. silakan. Oke, oke. Ada tadi. Ya, Oke, gini, sekarang kita Bu bahas Rifa. masalah selawat. Selawat itu. Ya. Makna selawat. Saya mau Anda tunjukin, saya mengatakan itu tunjukin. Ya harus direview Bu Rifa. ulang dong. Gimana sih? Bu Rifa, Makanya Anda mau Bu Rifa. kita, Anda harus perbaiki dulu etika Anda karena masuk konstitusi saya. Bu Rifa, Bukan. sebentar. Ini kan lagi live. Kalau kita mau review Iya. di belakang nanti setelah dari replay baru Ya, kita akan ya. ulang. Oke. Nah, maksud saya Sebagai ini saya salah. Islam, orang Islam, orang Kristen, kalau saya salah saya minta ampun ya. Sekarang kita bahas masalah selawat. Ya. Apa makna selawat? Arti selawat apa? Bu? Salawat itu kami mendoakan Rasulullah SAW. Enggak, saya minta tanya artinya. Ma makna selawat? As'aluki. Saya ma makna mengatakan, selawat. Salawat Saya itu tidak adalah tahu, mendoakan saya cuma minta Rasulullah. artinya. Saya cuma minta Anda artinya. kan lebih paham. Anda kan lebih paham dari saya. Anda dong yang tunjukin. Saya nggak bisa bahasa Arab. Kan saya bilang, saya nggak bisa Arab. Lah, ini gelasnya bagus Bu Fatimah. Cakep. Ya. Aku guyu dong. Anda tunjukin, Anda ajarin saya. Oke. Bukan begitu Ma Uni ya. Uni kalau Ma makna salawat. Enggak. Ma makna salawat. Ma makna salawat. Ma makna salawat. Kenapa Ma kita makna nggak salawat. percaya? Kita kan tanya Tuh, Anda katanya paham. Anda katanya paham. Anda katanya paham. Justru, ini kan masalah kita bicara Ma masalah makna ente. salawat. Ma makna salawat. Enggak bisa. Salawat. Ma makna salawat. Saya tanya balik tadi kan saya tanya kenapa ente tanya balik, artinya ente gak paham arti salawat. Gitu Ya, aja. oke. Menurut Anda saya nggak paham. Ajarkan saya. Ayo, ma makna salawat. Ya, selawat. Jadi Allah Salawat itu dari berselawat kata-kata pada ulama. salawat. Salawat itu mendoakan. Paham? Terus? Artinya Allah mendoakan Muhammad. Berarti Allah mendoakan Muhammad. Nah, berdoa kepada siapa? Salawat kami dengan Allah berbeda. Allah memberkati, bukan mendoakan. Memberkati Oh, dan tolong. berdoa beda tadi kan saya bilang, Bu. Makanya Aduh, kalau Bu. masalah bahasa Arab, ya, Bu, sebentar Bu Fadilah. Tadi kan saya Ya. udah bilang, kalau Allah katanya memang Tuhan, nah dia mensandingkan dengan Yesus yang katanya berdoa, ya kan? Terus saya lari ke Allah, lah Allah kamu aja bersolawat. Nah, saya tanya, solawat kepada siapa? Sahabat Jalan yang Lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan dan menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara Ibu Fatimah bersama dengan Uni Rifa. Dan kita juga bisa mendengarkan dan menyaksikan, menyimak bagaimana mereka membawakan setiap data dan juga mereka masing-masing mempertahankan setiap argumen-argumen yang mereka ungkapkan. Bahkan kalau kita melihat dan menyaksikan ketika diskusi atau debat ini berlangsung, Ibu Fatimah ini sangat dengan baik dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga dia ini bisa mempertanggungjawabkan setiap data-data yang dia bawakan, dan data-data yang dia bawakan itu bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan argumen-argumen yang diungkapkan oleh Ibu Fatimah ini tidak bisa dipatahkan oleh Uni Rifa. Malahan Uni Rifa dibuat kepanasan oleh Ibu Fatimah. Mengapa demikian? Karena jawaban atau pertanyaan dari Uni Rifa itu bisa dijawab, dan juga setiap argumen dan data yang dibawakan oleh Uni Rifa itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh Ibu Fatimah, dan juga ada apologet Kristen yang lainnya. Dan lagi-lagi ketika kita menyaksikan, melihat bagaimana ketika data atau argumen yang dibawakan oleh Ibu Fatimah ini bisa membuat Uni Rifa ini menjadi kepanasan, emosi, dan membuat hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan di dalam diskusi. Kalau kita melihat selama diskusi ini berlangsung, Uni Rifa ini memang sangat kepanasan. Karena apa? Karena data yang dia bawakan ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya, sehingga dengan mudah Ibu Fatimah membungkam bahkan mematahkan setiap argumen dan data yang dibawakan oleh Uni Rifa. Dan lagi-lagi kalau kita melihat ketika ada Uni Rifa di dalam diskusi, ketika dia merasa sedang terpojok dan sudah tidak tahu mau berbicara apa dan berbuat apa, Uni Rifa ini kebanyakan membesar-besarkan suara, seakan-akan dia sedang berteriak. Hal ini ingin menutupi karena apa? Karena dia sendiri sudah tidak bisa menjawab setiap pertanyaan, bahkan membantah setiap data dan argumen yang dibawakan atau diungkapkan oleh Ibu Fatimah dan para apologet Kristen yang lainnya. Oke, sekian diskusi atau debat kita di hari ini. Sampai bertemu dan berjumpa di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.